Wanita berdarah-berdarah dari tebing berdarah dan gagak hitam dari Montenegro semuanya saling mengatasi satu sama lain, meskipun mereka sama dengan kuil Yundian, mereka juga merupakan gerbang bercabang 4 namun, masih ada perbedaan tertentu antara kekuatan sebenarnya dan 4 awan teratas. Namun, roh virtual itu berbeda, ini adalah sekte 5 kelas yang otentik. Jika Anda meninggalkan aliansi bisnis dunia, roh imajiner dapat dikatakan sebagai kekuatan terbesar di tengah. Segera setelah 7 roh datang, senyum wanita berdarah dan wajah gagak hitam itu. Afiliasi Senglong Tai ditentukan oleh konferensi seni bela diri, siapapun yang jatuh, Xuemu Cliff dan Montenegro, serta Pavilion Xuan Yin, dan bahkan beberapa pejuang independen memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Masalah utamanya bukanlah Senglong Tai, karena telah ditemukan bahwa rune pada tahap Tanglong telah dimodifikasi, dan Luo Zheng adalah satu-satunya orang yang telah melonjak melalui stasiun naga. Karena itu, fokus kali ini dipindahkan dari Senglong Tai ke Luo Zheng. Jika Luo Zheng tidak mengatakan rahasia Senglong Tai, maka bahkan jika orang kuat ini menjadi tidak berguna, tujuan terbesar adalah untuk terbang melewati batas atas. Adapun fungsi Senglong Tai untuk budidaya, itu adalah yang kedua. Tidak ada yang mengira bahwa makhluk bawaan yang memasuki Senglong Tai ternyata adalah murid kuil Yundian yang paling penting saat ini adalah meninggalkan Luo Zheng. Blok Oduot Cliff tidak memiliki kemampuan ini, dan Montenegro tidak memiliki kemampuan ini, tetapi roh virtual memilikinya. Dunia prajurit pada awalnya adalah orang terkuat yang memiliki keputusan akhir, apa yang memerintah, alasan apa, hanya di mulut orang kuat untuk bersuara memiliki kekuatan. Oleh karena itu, wanita yang berlumuran darah dan gagak hitam memiliki beberapa scaden VUD pada saat ini, dan roh-roh virtual sebagai gerbang leluhur 5 cabang jauh lebih kuat daripada kuil awan. 7 anak laki-laki yang kosong, kuil awan sulit untuk mengatasinya. Selain itu, ada 2 monster tua dalam roh virtual. Kekuatan keduanya tidak lebih lemah dari Chuan Ning Yudie. Mereka ingin melihat bagaimana Ning Yudie dapat mengatasinya, kata Chuan di dahi Ning Yudie perlahan hancur. Matanya seperti es dalam, dan kepingan salju tak berujung terbang di dalamnya. Luo Zheng adalah murid Yundian saya. Saya tidak ingin mengatakan apapun tentang hubungannya dengan Senglong Tai. Saya hanya mengatakan bahwa ia adalah murid Yundian saya. Saya memiliki kewajiban untuk melindunginya, apakah itu tebing berdarah Anda atau Montenegro, Zong, atau sekte Maya, ingin menggunakan kekuatan untuk menekan orang dan memaksaku untuk mengambil Ning Yudie ke dalam Fan. Itu adalah kesalahan besar. Suara Ning Yudie pada saat ini dingin dan halus, dan wajah yang ditutupi lapisan es menampakkan kejujuran dan penolakan. Sebuah fenging diunggah dari langit, Phoenix es kecil sekarang telah tumbuh lebih dari 1 mil, dan tubuh yang terdiri dari kristal es memiliki warna melamun. Ketika Phoenix es muncul, itu melayang langsung ke arah Ning Yudie. Ning Yudie sedikit memiringkan kepalanya, dan kemudian dibungkus oleh es tak terbatas yang mekar oleh es Phoenix. Di antara es, tubuh mungil dan keton perusahaan Ning Yudie menjulang, dan kemudian sedikit kristal es terus mengelilingi Ning Yudie. Mulai mengembun. Sepotong baju besi kristal terus-menerus terbentuk di sekitar tubuh mungil Ning Yudie, yang dengan tepat menguraikan tubuhnya yang hampir sempurna dan memberinya perlindungan paling kuat. Saat es tersebar sedikit, kepala, dada, pinggang, dan kaki Ning Yudie perlahan-lahan muncul dari es, dan sisa es juga menyebarkan rambut Phoenix panjang di belakangnya. Ning Yudie menjilat matanya, dan lapisan kristal es digantung di bulu mata yang lebat. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan es hitam bermata biru muncul di tangannya. Kecoa es misterius ini memiliki panjang 9 kaki dan 9 inci, hampir 2 kali panjang tubuh Ning Yudie. Alis Luo Zheng sedikit melonjak. Terakhir kali di jalan menuju persidangan, saya belum pernah melihat Ning Yudie menggunakan es hitam ini. Dia tidak bisa membayangkan bahwa seorang wanita dengan tubuh sekecil itu akan menggunakan senjata ini. Tanda seru. Apakah ini bentuk pertempuran nyata Ning Yudie? Luo Zheng berpikir dengan ringan. Baik wanita yang berlumuran darah dan wajah gagak hitam menunjukkan ekspresi bermartabat.
Mereka awalnya berpikir bahwa Ning Yudie akan menghadapi roh virtual dari 7 putra. Setelah semua, sangat tidak bijaksana untuk mencoba melawan roh-roh virtual. Namun, Ning Yudie tidak setuju satu sama lain dan sepertinya ingin memulai. Apakah wanita ini gila? Tidak ada ekspresi tambahan di wajah 7 roh, tetapi ketujuh dari mereka bergerak beberapa langkah. Ketujuh pria itu masing-masing menempati posisi khusus, berpose misterius, dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang di tangan mereka. Titik. Kepala roh imajiner dari 7 roh dengan lembut terombang-ambing, Ning Yudie, apakah Anda ingin meluncurkan perang Zongmen dengan roh-roh virtual? Aku tidak punya niat meluncurkan perang Zongmen dengan sekte manapun, tetapi Luo Zeng adalah murid Yundianku. Aku harus melindungi orang ini, kata Ning Yudie samar-samar. Ketika saya mendengar Ning Yudie, Luo Zeng sangat terharu. Pada saat yang sama, ada rencana tertentu. Karena dia berpikir sendiri, Luo Zeng tidak akan benar-benar menyeret Kuil Yun ke dalam lumpur perang Zongmen. Hal ini masih perlu dia pecahkan. Perkembangan Yundian di tahun-tahun ini luar biasa. Jika kamu menyembunyikannya selama 10 tahun lagi, kamu mungkin benar-benar melompat ke jajaran Upin Zongmen, atau Anda tidak tahu bagaimana menjaga profil, dan melawan roh virtual kami, Kuil Cloud akan membayar harga yang luar biasa. Bagaimana dengan itu? Aku mungkin bukan musuh kekosonganmu, tapi aku menelan kuil lawanmu. Gigi sekte imajinermu akan hancur. Aku akan bertanya padamu bukan hanya 2 sekte di tengah, bukan apakah Anda tahu jika sekte lain akan merampas kekosongan Anda? Ning Yudie mencibir. Domain tengah sekarang memiliki keseimbangan yang rapuh, karena tidak ada yang yakin akan saling menghancurkan. Bahkan jika roh virtual benar-benar dapat menghancurkan kuil lawan, saya takut bahwa saya akan menderita kerugian yang cukup besar. Roh imajiner yang terluka parah pada waktu itu cenderung menjadi target dari 4 genre lainnya. Hasil akhirnya mungkin lebih buruk daripada Yundian. Titik. Ning Yudie, kamu terlalu tinggi untuk melihat kuil Yundianmu. Jika itu adalah tembakan Ling Zong virtual, bagaimana saya bisa membuat perampokan berdarah di tebing berdarah saya, kata wanita berdarah itu. Gagak hitam juga berkata, itu benar. Montenegro saya juga akan mendukung roh virtual. Tidak akan pernah dirampok, kata-kata dua tuan. Tentu saja, 7 putra roh imajiner tidak percaya, kepentingan seni bela diri hanya dapat dihubungkan bersama, di depan kepentingan besar, janji wanita berdarah dan gagak hitam tidak dapat dipercaya. Jadi jika awan turun, biarkan mata roh-roh hayalan menunjukkan sedikit warna cemburu. 7 orang akan segera berkomunikasi dengan Yuan asli, dan kemudian jejak kecemburuan akan hilang. 7 anak imajiner menggelengkan kepala mereka dan tertawa. Nasib kekosongan kami, kamu tidak perlu orang-orang Yundian peduli. Tidak peduli siapa anak ini, kamu ditakdirkan untuk pergi. Setelah itu, ada sinar cahaya di kaki 7 roh. Cahaya tiba-tiba menghubungkan 7 orang. Itu adalah bentuk biduk. Kemudian ketujuh mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, gerakan yang sama, penampilan yang sama, sikap yang sama. Pada saat ini, tampaknya mereka bukan 7 orang, tetapi 1 orang. Ini adalah pertempuran besar, hampir dengan satu sentuhan rambut. Jangan katakan hasil dari pertempuran ini. Setelah selesai, itu berarti Yuntang dan roh-roh virtual telah meluncurkan perang Zongmen. Ning Yudie tidak mundur sedikit pun, Xuan Bing jauh, dan es jalan mulai mengembun. Pada saat ini, 3 orang gemuk keluar dari jauh. 3 lelaki gemuk tidak terbang, tetapi berlari di sepanjang jalan di kota kiamat, berlari terengah-engah. Ketiga lelaki gemuk itu sangat gemuk, kepala bundar, perut besar, sehingga mereka bertiga terlihat sangat lucu, ditambah mantel yang memakai pola uang tembaga, sepertinya 3 orang kaya. Ciri umum dari ketiga orang gemuk ini adalah mereka sangat aneh, tetapi tidak ada yang akan membingungkan mereka bertiga karena mereka terlalu khas. Orang yang berkepala malu dan terlihat seperti orang yang lemah dan gemuk, kulitnya putih dan lembut dan sangat timut. Orang kedua memiliki kulit gelap dan pria gemuk gelap. Wajah gemuk itu ganas. Jika Anda menaruh sepasang taring padanya, saya khawatir itu adalah babi hutan. Pria gemuk ketiga penuh dengan lampu merah,
terlihat bagus, seperti Maitreya Buddha, dengan senyum di wajah semilir angin musim semi. Menangis, teriak, tiga lelaki gemuk berlari ke depan Dragon Platform, dan mereka mencondongkan tubuh ke depan dan berbalik. Tampaknya kegemukan tubuh mereka adalah beban terbesar mereka. Lelaki gemuk yang tertegun itu menghela nafas beberapa saat sebelum berkata, "Hidup, hentikan." Setelah pria gendut yang memalukan itu berteriak tetap di tangan, roh Virtual 7 Putra benar-benar berhenti, pedang panjang terbaring, bintang-bintang tenggelam, cahaya yang menghubungkan ketujuh dari mereka juga rusak. Ning Yudie juga mengayunkan Xuan Bing di tubuhnya. Dia duduk di atas es besar, dan sepasang kaki batu giok sedikit melengkung ke atas, surai Phoenix jatuh di belakangnya, seperti tirai yang indah. Walaupun ketiga orang gemuk ini terlihat seperti orang biasa, mereka akan terengah-engah dan tergesa-gesa, yang bahkan lebih buruk daripada militer yang paling biasa. Tapi tak satu pun master yang hadir di tempat itu berani memandang rendah mereka bertiga. Pria gendut yang malu disebut Si Kevan. Pria gendut dengan wajah ganas disebut Gunung Yanyua, sedangkan pria gendut dengan wajah merah adalah Mohais Han. Ketiga orang gendut ini adalah tiga prinsipal dari World Business Alliance. World Business Alliance bukan sebuah sekte, periode awal hanya sebuah organisasi yang dipersatukan oleh sekelompok pengusaha yang mengendalikan 70% tambang batu Yuan-Yuan di wilayah tengah. 80 garis hidup ekonomi. Oleh karena itu, orang-orang telah dikabarkan bahwa aliansi terbesar di dunia di tengah dunia. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan peringkat untuk aliansi bisnis dunia, maka aliansi bisnis dunia adalah pintu besar yang sebanding dengan sekte 6 produk. Bisa disebut tempat suci. Tanah suci, tempat ziarah militer. Di dunia yang luas ini, gerbang 6 Pinzong memenuhi syarat untuk disebut tanah suci. Legenda rakyat tidak kredibel, tetapi tidak bisa dipercaya. Terlepas dari apakah aliansi perdagangan dunia memiliki kekuatan tempat yang indah, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan, kuat tetapi pada saat yang sama sangat rendah untuk membuat orang sulit dideteksi, yang sangat menakutkan. Titik. Sama seperti tiga orang gemuk di depan Anda, semua monster tua dalam perampokan virtual, yang tampaknya lemah, tampaknya adalah cuan-cuan yang dapat digertak semua orang. Dari tubuh mereka tidak dapat merasakan momentum apapun. Tapi tidak ada yang berani menikahi mereka. Terlepas dari kuil Cloud, tidak peduli kaisar bahkan, setelah kemunculan Ning Yudie, daerah Senglong Tai ini telah menjadi fokus kota kiamat. Dua monster tua seperti sekte Virtual, dan penguasa Ning Yudie, ada banyak sekte, dan para pejuang independen yang kuat menyaksikan ini dengan diam-diam. Meskipun kota kiamat sangat besar, tetapi bagi monster-monster tua itu, jaraknya hanya sedikit dari mata. Hanya pada tahap ini, dia tidak melakukannya. Si Kevan putih dan gemuk melengkungkan tangannya ke arah 7 roh, dan melengkungkan tangannya ke arah lengkungan kupu-kupu Ning Yu. Wajah Fei Dudu penuh senyum. "Kamu jauh, datanglah ke kota kiamatku, membunuh benar-benar tidak terlalu baik, ada sesuatu untuk didiskusikan dan duduk." Ning Yudie memandang Si Kevan dan menggelengkan kepalanya, "Cuan Batu, Luo Zengben adalah murid saya Yunyun. Saya membawanya pergi, bahkan jika kamu adalah murid kuil Yunyun." Jika anak itu menolak untuk mengungkapkan rahasia Senglong Tai, konferensi seni bela diri kota Tianqi tidak memiliki arti itu. Stasiun naga yang naik yang tidak dapat diangkat, apa yang harus digunakan? Pada saat ini, wanita beracun menyela. Orang pertama dalam 7 roh juga mengangguk. Wanita yang diracuni oleh darah sangat arogan. "Menurut pendapat saya, Luo Zeng bukan hanya murid Yundian. Dia adalah satu-satunya orang yang telah melonjak melalui stasiun naga dan memegang stasiun naga. Misterinya, dia adalah kunci menara naga." Si Kevan berkata sambil tersenyum, "Ini juga benar. Banyak Zhongmen ingin bersaing untuk stasiun naga. Tujuannya adalah bergantung pada Senglong Tai untuk terbang ke batas atas. Jika Anda tidak dapat membuka rahasia pada platform naga, Anda akan menang di konferensi seni bela diri. Long Tai juga tidak berguna," kata Si Kevan dan memandang Luo Zeng. Dalam hal ini, Luo Zeng akan mengatakan rahasia ini,
kalian semua bisa bahagia. Metus semua orang, sekali lagi menatap tubuh Luo Zeng. Berdiri pada posisi aliansi bisnis dunia, si Kevan memilih untuk melakukan ini. Tidak ada yang salah dengan itu. Konferensi seni bela diri ini diselenggarakan oleh aliansi bisnis dunia. Senglongtai dikirim setelah musyawarah para penguasa. Sampai batas tertentu, aliansi bisnis dunia memang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa stasiun naga berfungsi dengan baik. Mata Luo Zeng tertegun dan dia bersiap untuk terbicara. Namun, amarah Ning Yudie yang enggan benar-benar dilepaskan. Dia bergoyang dan berhenti di depan Luo Zeng. Luo Zeng, jangan beritahu mereka tapi, meskipun Luo Zeng hanya seorang murid kecil dari kuil Yundian, dia juga memahami situasi di depannya. Sekarang bahkan 3 kepala sekolah utama Serikat Buruh Dunia telah keluar, dan kata-kata gemuk dunia itu baik. Bahkan, saya masih memaksakan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. Luo Zeng mungkin tidak mengatakannya. Kuil Yundian sangat kuat, tetapi cukup untuk menjadi sekte maya. Cukup untuk kuil Yundian. Bersama dengan aliansi bisnis di seluruh dunia, jika Luo Zeng tidak mengatakan rahasia Senglongtai hari ini, menurut rencana terburuk, keseluruhan kuil awan akan jatuh dalam masalah besar. Terlebih lagi, kebenaran ini sangat kejam, bukan masalah besar untuk mengatakannya. Ayo katakan padaku untuk tidak mengatakan, jangan banyak bicara. Ning Yeu Butterfly berteriak pada Luo Zeng. Ning Yudie, apa kamu benar-benar berpikir itu kuil awan? Kamu bisa bertarung dengan banyak orang? Zongmen wanita berdarah itu tertawa dingin. Gagak hitam juga mengancam, jangan keras kepala lagi. Apakah Anda ingin menyeret kuil awan ke dalam kehancuran? Sekarang bahkan aliansi bisnis dunia juga berdiri di pihak mereka. Wanita berdarah dan gagak hitam tidak lagi memiliki tabu sedikit pun, sudah merupakan ancaman telanjang. Wajah Ning Yudie tidak berdamai, 2 gigi putih menggigit bibirnya, sepertinya sangat tertekan. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba menghancurkan pakaian Sui Ning Yudie, dan Ning Yudie melihat ke belakang dan menatap wajah Luo Zeng dengan senyum tipis. Dalam senyum itu, ada secercah warna. Waktu warna dioleskan ini tinggal untuk waktu yang singkat, tetapi itu masih ditangkap oleh Ning Yudie. Apa yang ingin kamu lakukan dengan anak ini? Ning Yudie memiliki beberapa keraguan. Jangan malu, seperti anak kecil, biarkan aku membicarakannya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Apa itu seperti anak kecil? Ning Yudie marah, dia adalah kepala kuil. Di jalan menuju persidangan, dia menyembunyikan identitasnya. Luo Zeng telah mentolerir dirinya sendiri bahkan jika dia tidak sopan, tetapi sekarang dia berani berbicara dengan dirinya sendiri di hadapan begitu banyak orang. Luo Zeng mengabaikan emosi Ning Yudie, tetapi berkata kepada semua orang, para leluhur, pada kenyataannya, jika Anda bertanya kepada saya seperti Raja Batu ini, saya secara alami akan mengatakan, pada kenyataannya, Senglongtai telah dipulihkan. Normal. Apa? Bisakah stasiun naga dapat terbang? Wanita berdarah itu memandang Tang Long Terrace tidak jauh dari sana. Apa sebenarnya artinya? Kamu menjelaskan, mengapa menara naga kembali normal? Black Raven bertanya lagi. Bahkan mata Ning Yudie membelalak dan menatap Luo Zeng. Dia tidak bisa mengerti apa yang ingin dilakukan Luo Zeng. Dia menghabiskan banyak uang untuk membantu Luo Zeng melawan tekanan. Akibatnya, dia menoleh ke Luo Zeng dan mengatakan yang sebenarnya. Obat apa yang dijual di labu? Dengan pemahaman Ning Yudie tentang Luo Zeng, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, dan pasti ada rahasia yang tersembunyi. Si Kevan juga berkata dengan pandangan hati-hati, Luo Zeng, bisakah kamu menjelaskan dengan jelas? Bahwa Long Tai tidak bisa terbang sebelumnya, mengapa itu kembali normal pada hari itu? Aku dikejar oleh Chuan muda para dewa. Aku terpaksa mengubah rune lantai 6 dari platform naga, jadi orang-orang di belakangnya secara alami tidak akan dapat melambung. Baru saja, aku sudah memiliki saya mengubah rune kembali. Luo Zeng Wei tersenyum. Modifikasi rune. Hei, kamu adalah seorang gadis kecil dengan mulut kuning. Rune 6 lapis Long Tai sangat misterius. Bahkan rune peringkat teratas di tengah lapangan tidak dapat diubah. Bisakah kamu melakukannya? Gagak hitam mencibir.
Di masa lalu, beberapa sekte utama telah berspekulasi bahwa masalahnya terletak pada rune di lantai 6, jadi mereka mengirim rune peringkat atas dari kelas menengah untuk mencarinya. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Rune itu terlalu halus, tidak di tengah. Pelari bisa dirusak. Luo Zeng mengangkat bahu dan memandangi si Kevan. Aku tidak tahu apakah aliansi komersial dunia Yunhai City telah menyampaikan pesanku. Jika sudah terlewati, maka penguasa batu harus tahu levelku pada rune. Kata-kata Luo Zeng tidak di kepala, tetapi mata semua orang masih terkonsentrasi pada si Kevan. Mata si Kevan menyipit dan kepalanya yang bulat bergetar. Tiba-tiba tamparan di kepalanya, Luo Zeng? Luo Zeng. Aku lupa ini beberapa bulan yang lalu, aliansi bisnis dunia Yunhai City, anggota utama Mercedes-Benz, menginformasikan berita tersebut. Pelari dengan sapuan kuas yang sempurna jelas merupakan target aliansi bisnis dunia, tetapi si Kevan tidak mengambil Luo Zeng, dan itu guru bit, Luo Zeng, terhubung. Sekarang saya mendengar Luo Zeng mengatakan ini, si Kevan masih tidak bisa memikirkan kebenaran. Si Kevan Mimi tersenyum dan mengangguk ke beberapa kekuatan tirani yang kuat. Luo Zeng benar, jika berada di rune di tengah-tengah domain, saya takut hanya Feng Guanyu yang bisa bersaing dengan Luo Zeng. Ketika kata-kata itu keluar, mereka terkejut. Banyak murid inti melihat tipuan kecil di sekitar mereka, dan mereka cukup terdiam. Itu adalah kutukan yang bahkan 9 istana tidak bisa lawan. Apakah begitu mudah bagi mereka untuk mengatasinya? Mungkin normal untuk memikirkannya. Kekuatan orang-orang ini tidak dapat lagi diukur dengan penanaman, belum lagi bahwa mereka semua berdiri di posisi yang lebih tinggi, dan visi prospek sangat berbeda dari prajurit biasa. Di sisi si Qin memandang Ning Yudie Luo Zeng Huai, sangat tidak senang. Bantu Luo Zeng adalah pilihan yang tak terhindarkan dari si Qin, tetapi bagaimana melihat adegan ini, bagaimana membuat hatinya tak tertandingi. Setelah pelukan panjang, Luo Zeng Cai perlahan menurunkan Ning Yudie. Setelah saling bertemu selama 7 tahun, keduanya ingin berbicara terlalu banyak, tetapi mereka tidak dapat menemukan kata saat ini. Pada akhirnya, Ning Yudie pertama kali membuka mulutnya, "Kamu, apakah kamu melihatnya?" Luo Zeng mengangguk. Dia baik-baik saja waktu penerbangan Ning Yudie tidak lama, tapi Luo Nian adalah yang paling tidak bisa melepaskannya. "Yah, kita bisa kembali ke kuil Yundian," kata Luo Zeng. Setelah kembalinya Ning Yudie, dia akan membawa semua orang penting di sekitarnya ke Xianfu. Hari ini, alam semesta dalam kekacauan, tetapi kuil peri hampir benar-benar aman. Tapi tipuan kecil ini, Ning Yudie menunjuk ke jari. Cangkul-cangkul kecil itu perlahan-lahan berputar, seolah-olah lautan terus-menerus membalikan kepala orang-orang. "Bawa ke Dewi," Luo Zeng tersenyum. Hua Tianming sedikit mengangguk, jari-jarinya terbalik, dan suara khusus tiba-tiba ditransmisikan dari pedang panjang. "Hei, itu adalah ular." Pada saat ini, semua orang melihat garis hitam tipis di pusaran air ini. Garis hitam ini terhubung ke cangkul di satu ujung, dan ujung lainnya terhubung ke prajurit. Kebanyakan garis hitam di cangkul kecil terhubung ke rumah ke-9. Meskipun Hua Tianming tidak menjelaskannya, semua orang mengerti bahwa kutukan tipuan kecil ini diarahkan pada 9 penguasa. Adapun murid inti lainnya, ada beberapa garis tipis hitam, dan ujung garis tipis terhubung dengan seorang gadis kecil. Termasuk tubuh Ning Yudie, ada juga 2 garis hitam. Ini adalah rantai kutukan. Kutukan itu adalah cara serangan yang sangat istimewa. Dalam lingkungan tertentu, jika Anda tidak dapat mematahkan kutukan, hal-hal ini tidak dapat dihancurkan, Hua Tianming menjelaskan. Kutukan-kutukan yang kuat ini berasal dari ahli sihir di alam para dewa, dan hampir tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menyelesaikannya, atau proses penguraiannya cukup merepotkan. Oleh karena itu, beberapa dewa telah mengutuk kutukan ini, dan mereka terlalu malas untuk mengutuk. Mereka hanya bisa berlarian dengan cangkul kecil ini sepanjang hari. Setelah 2 atau 3 tahun, mereka akan menghilang secara otomatis.
Namun, ada beberapa tekanan pada pemimpin-pemimpin yang menanggung tipuan kecil ini. Adapun para pejuang yang telah mengubah semangat mereka, hanya nasib yang jatuh yang datang dengan kutukan ini. Oleh karena itu, para pejuang di alam semesta, terlepas dari kekuatan atau kelemahan, menemui bayangan keluarga, yaitu, ketika para penyihir kuno dilepaskan. Matikan, rantai kutukan ini sebenarnya sangat mudah dipatahkan, Hwa Tianming berkata dengan lemah, lalu dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menjentik, garis hitam akan terputus dengan tenang, seolah-olah rambut pada umumnya rapuh. Ketika garis hitam pecah, permukaan roti kukus kecil di ujung yang lain tiba-tiba muncul banyak retakan, dan kemudian berubah menjadi bubuk hitam dan mulai perlahan-lahan menghilang. Hwa Tianming tidak menjelaskan terlalu banyak, bukan tugas yang mudah untuk membuat rantai kutukan dominan, hanya yang kuat yang mengolah mantra di dunia, ada juga kutukan di 3000 Sinto. Namun, jalan ini mulai menurun setelah mundurnya ular, dan ular ini adalah pengusir kutukan. Sebelumnya, beberapa orang tidak berani melakukannya. Hantu itu tahu apa yang akan terjadi untuk memutus rantai kutukan ini. Setelah melihat tangan Hwa Tianming, semua orang juga dengan cepat memotong rantai kutukan mereka sendiri, dan semua orang jijik dengan gadis kecil ini. Rantai kutukan rusak, dan roti kukus kecil diubah menjadi bubuk. Yang paling dibesar-besarkan adalah Nine Palace Lard. Garis-garis hitam tipis di tubuhnya benar-benar sama dengan rambut. Ada sekitar 2 atau 3.000 akar. Jika Anda tidak membedakannya dengan hati-hati, orang mengira itu adalah monster dengan rambut hitam. Saya melihat tubuh di sekitar tubuh 9 istana, dan perlahan-lahan muncul dinding persegi dinding kristal, menutupi dia dengan seluruh orang, dan dinding ruang kristal langsung memotong semua rantai terkutuk di sekitarnya. Dalam sekejap, ada 2 atau 3.000 cangkul kecil yang telah menghilang. Pada saat ini, penguasa 9 istana menghela napas lega, dan mereka datang selangkah demi selangkah dan berbaris menuju Luo Zeng dan Hwa Tianming. Terima kasih atas bantuan Anda melihat luar, jika Anda tidak membantu, orang dalam mungkin tidak bisa sampai ke saat ini. Luo Zeng juga melakukan perjalanan ke rumah ke-9 Tuhan. Dia benar-benar ingin berterima kasih kepada rumah ke-9. Meskipun Luo Zeng berada di saat Ning Yudie muncul, dia membawa kuda itu ke daratan kerajaan Cina, tetapi tanpa membersihkan langit 9 istana, saya khawatir saya tidak akan bisa mematuhinya. Semua bayangan sudah dihapus. Ji Luoxue melihat sekeliling. Tampaknya mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Hei, pada saat ini, ada beberapa tubuh yang lebih lurus. Kepala negara adalah Liu Wei, kepala negara, dan Liu Wei adalah 3 kepala negara lainnya. Wajah Liu Yeu penuh kesopanan dan dia menyapa Luo Zeng. Di masa lalu, Liu Wei hanya satu dari banyak kaisar di kerajaan Dagu, tetapi dia telah melihat Luo Zeng. Pada saat ini, yang dikhawatirkan oleh Liu Wei adalah bahwa orang-orang ini tidak ada di sini. Dia adalah raja negara. Dia tidak dapat membiarkan mereka benar-benar mengambil keuntungan dari sarang. Tetapi ketika Anda memikirkannya, orang-orang tampaknya tidak dapat pergi ke kerajaan. Sumber daya titik, ini adalah eksplorasi nada. Orang-orang Luo Zeng Cao menggerakkan tangan mereka, sedangkan orang lain, mereka tidak melihat raja-raja ini. Raja-raja ini dianggap sebagai karakter di daratan kerajaan Tuhan, tetapi mereka ditempatkan di batas atas, dan mereka tidak memenuhi syarat sebagai murid inti dari tempat suci. Setelah krisis terselesaikan, semua orang akan membahas bagaimana untuk melanjutkan selanjutnya. Murid inti yang hadir di tempat kejadian secara alami berharap untuk kembali ke Tanah Suci King. Namun, situasi Tanah Suci King tidak diketahui siapapun. Masalah ini tidak sulit untuk diselesaikan. Luo Zeng dan yang lainnya dapat mengandalkan perintah transfer untuk kembali ke batas atas. Setelah menanyakan situasinya, kemudian beritahu kami. Namun, tepat di bawah diskusi mereka, di belakang dunia, ada menara aneh yang dibangun di bawah bayangan yang tak berujung. Dalam kegelapan, menara memancarkan cahaya hijau yang aneh, dan orientasi menara berada di jantung lautan bintang yang riuh. Tepat di bawah menara, ada ribuan cangkul raksasa yang mengambang, sepertinya membahas apa.
Dari sudut pandang, tipuan raksasa ini tampaknya milik dua pasang orang. Meskipun keduanya adalah bayangan, salah satunya telah disembunyikan di dunia besar ini, yang lain adalah untuk mengejar rumah ziarah ke-9 dari saluran kenaikan dan memasuki dunia ini. Dan kedua orang ini dipimpin oleh, dan mereka adalah dua penyihir hebat. Dahe, bagaimana kamu melakukan sesuatu, bahkan membiarkan begitu banyak tikus masuk ke tempat-tempat yang paling kritis, kata seorang penyihir besar dengan dingin. Penyihir besar bernama Dahe menggelengkan kepalanya, dan suasana hatinya tampak sangat buruk. Hei, ketika mereka pertama kali masuk ke dunia, aku mulai memblokir, aku sudah mencoba yang terbaik, sisi lain hanya memiliki satu panglima perang yang mengubah semangatnya. Anda dapat menembak satu per satu, tetapi biarkan mereka benar-benar melarikan diri ke tempat yang begitu penting. Apakah Anda berbicara dengan saya sebanyak yang Anda bisa? Penyihir besar itu berkata dengan dingin. Dahe menggelengkan kepalanya, pada saat itu, sepertinya Tianzun mengintai saya. Jika saya secara pribadi menembaknya, saya takut itu akan menarik perhatian para dewa itu. Saya hanya bisa membiarkan orang-orang kecil itu menembak sepanjang jalan. Aku benar-benar takut dengan apa yang terjadi. Jika rencana itu berhasil, itu bisa sangat mempercepat prosesnya. Seberapa pentingkah ini bagi para penyihir kuno kita, kau tidak tahu. Sekarang ini adalah variabel. Penyihir besar itu masih berkata dengan marah. Sungai itu menghela nafas lagi. Apa yang kamu katakan sekarang? Apa kekuatan 8 orang baru itu? Tanya Seng penyihir hebat. Sungai besar menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Bagaimana saya bisa tahu? Tetapi sekelompok dewa di dunia kutub memiliki kekuatan seperti itu, dan bahkan rantai kutukan dapat terputus. Ini jelas tidak kecil. Penyihir besar itu memikirkannya, tetapi berkata, jika mereka mau pergi, mereka tidak akan menemukan masalah mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana. Jika orang-orang itu memiliki gerakan, berani maju ke kerusuhan, mereka harus berada dalam waktu singkat. Bunuh mereka. Anda tidak ingin kembali ke dunia untuk saat ini, dan ambil keseluruhan situasi sebagai prioritas. Sungai itu mengangguk. Sungai besar ini adalah salah satu penyihir hebat yang memimpin orang-orang Wu kuno untuk menyerang tanah suci King. Dia tidak berpikir begitu banyak dunia besar, bagaimana orang-orang ini memilih jalur terbang satu terbang yang paling istimewa. Jika Anda memilih jalur terbang lain, maka sungai tidak akan dikejar dengan pengejaran, dan masalah ini tidak akan terjadi. Pada saat ini, mereka benar-benar di atas es. Jika beberapa rahasia terungkap, situasinya akan menjadi lebih merepotkan. Di antara dunia besar tempat Luo Zheng berada, ada legenda tentang naga sejati. Orang-orang Long Mai tersebar luas di dunia, dan di beberapa dunia besar, mereka bahkan mendominasi dunia. Namun, di dunia yang luas di mana Luo Zheng berada, meskipun keluarga Long Mai sangat populer, pada akhirnya menurun. Binatang buas yang sengit ini, seperti naga, dan naga bertanduk, adalah binatang yang pernah dibesarkan oleh naga dan manusia, tetapi setelah penurunan naga, mereka menjadi binatang buas Tuhan. Rekor Zenglong dapat ditelusuri kembali ke 160.000 tahun yang lalu. Di sisi lain lautan kerusuhan bintang, ada pertempuran antara kuno dan kuno. 7 kerajaan besar negara itu bergabung bersama dan melancarkan perang hebat dengan Dragon Myers. Meskipun orang-orang Long Mai memiliki warisan keluarga naga sejati, tetapi di bawah upaya bersama dari 7 kerajaan besar, mereka akhirnya dikalahkan. 7 dewa besar juga mengejar tren dan ingin menghancurkan naga dan manusia dalam satu gerakan. Ketika Dragon Myers dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka mengorbankan kehidupan jutaan orang, secara paksa membuka jalan dan memanggil seekor naga asli. Dikatakan bahwa naga asli tidak dapat dibayangkan dalam lorong besar, hanya kepala naga besar muncul, dan kepala naga ini hanya memuntahkan napas naga, dan kemudian bagian itu benar-benar runtuh. Naga asli dimusnahkan di lorong itu. Sebagai pesawat tingkat rendah, Dakian World sulit untuk mendukung keberadaan Super Beast yang begitu kuat, bahkan jika pengorbanan nyawa jutaan orang dibuka, itu hanya beberapa tarikan nafas kepala naga. Bunga panjang.
Karena sedikit nafas ini, 7 kerajaan Tuhan dihancurkan oleh 3, hanya menyisakan 4 kerajaan besar yang akan diedarkan. Meskipun Dragon Myers akhirnya dimusnahkan oleh kerajaan Tuhan, naga sejati yang memecahkan ruang meninggalkan kesan mendalam pada dunia-dunia. Erosi lebih dari 10.000 tahun, bahkan jika gunung-gunung telah berevolusi menjadi sungai, Laut Bohe juga telah menjadi ladang mulberry, tetapi pemandangan itu selalu beredar di dunia, dan telah direkam sejak saat itu. Kekuatan naga asli bukan lagi ranah yang bisa dibayangkan orang awam. Ini sebabnya Ning Yudie akan sangat terkejut. Ketika Luo Zeng meninggalkan Yundian secara pribadi, Ning Yudie juga mencarinya. Namun, dia dan Luo Zeng telah bergoyang di sepanjang jalan persidangan. Dia juga mengerti bahwa transportasi udara Luo Zeng sangat kuat. Sangat mudah untuk jatuh, dan bahkan mendapatkan peluang bagus, tidak lebih buruk daripada tinggal di Cloud Temple. Jelas, Ning Yudie hanya setengah menebak, dan peluang Luo Zeng jauh melebihi imajinasinya. Setetes darah naga sejati, keluarkan saja dan berikan. Berapa ini pada akhirnya? Bukannya Ning Yudie tidak dapat menemukan apapun yang sebanding dengan darah naga asli, tetapi pentingnya hal semacam ini dapat dibayangkan, dia enggan memberikannya kepada orang lain. Apakah pria ini dermawan? Atau apakah kepalamu terbakar? Melihat wajah aneh Ning Yudie, Luo Zengyi tersenyum dan berkata kepada Ning Yudie, jangan mengembalikannya padaku. Hai Ning Yudie menampar tangan Luo Zeng, dan dia meliriknya dengan mata yang baik, dan mengumpulkan darah naga asli. Saya tidak tahu mengapa, Ning Yudie menemukan bahwa dia tidak memiliki rak di depan Luo Zeng. Dia adalah penguasa kuil, bahkan jika para tetua perampokan virtual ada di depan mereka sendiri, mereka tidak berani membuatnya. Orang ini hanyalah awan. Seorang murid kuil yang kecil. Yang lebih menjijikan lagi adalah Luo Zengming sudah mengetahui identitasnya dan tidak pernah menganggapnya serius. Haruskah dia mengingatkannya? Xiao Die, aku baru saja mendengar mereka berbicara tentang konferensi seni bela diri. Konferensi seni bela diri ini adalah karena kebangkitan stasiun naga. Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Ning Yudie mengangguk. Ya, setelah kelahiran Seng Long Tai 3 bulan lalu, ada perselisihan di beberapa sekte besar. Pada akhirnya, Aliansi Perdagangan Dunia maju, dan konferensi seni bela diri 10 tahun maju ke tahun ini, dan sejak awal. Hadiah telah ditambahkan ke stasiun naga, tapi aku tidak berharap bahwa Long Tai ini sebenarnya jalan buntu. Jika tidak ada darah naga asli, tidak ada gunanya untuk memenangkan stasiun naga. Setelah berbicara tentang Ning Yudie, dia menggelengkan kepalanya dan tampaknya masih tenggelam dalam goncangan berita Luo Zeng. Hanya orang-orang yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini, hanya Xue Muya, Montenegro, dan roh virtual Luo Zeng bertanya. Mendengar pertanyaan Luo Zeng, Ning Yudie memandangnya dengan aneh, tetapi masih menjawab. Pasti ada lebih dari sekadar, ada 4 jenis sekte seperti Xuan Yin Hall, bahkan murid dari banyak pejuang independen, dan sekitar 3 produk. Para murid yang luar biasa di Zhongmen juga berpartisipasi. Prajurit independen Luo Zeng bertanya lagi. Pada dasarnya ada pejuang independen terkenal yang telah datang, seperti orang-orang kudus Konfusius dan Tao Liu Wenchang, Tiongkok Selatan tertinggi bagi bintang-bintang, dan Raja Timur Cui Xie yang jahat, yang semuanya datang dengan murid-murid mereka yang paling bangga, kata Ning Yudie. Ketika saya mendengar kata-kata Cui Xie, mata Luo Zeng meninggal, tetapi itu masih ditangkap oleh Ning Yudie. Bocah ini sepertinya bertanya tentang Cui Xie, apakah dia bertentangan dengan Dong Dong Wang? Bagaimana ini mungkin? Seorang pejuang yang lahir dari Zhongmen kelas 2 wilayah timur tidak bisa memiliki hubungan dengan Cui Xie. Tiba-tiba, Ning Yudie sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya sedikit terpana. Kamu menebaknya, kata Luo Zeng dingin. Ning Yudie mengangguk. Tidak sulit menebak jawaban ini. Luo Wei dikirim oleh Ning Yudie ke Cui Xie. Dia terkesan oleh Luo Zi dari alat kelamin ungu. Luo Qi juga dari wilayah timur. Luo Zeng juga keluar dari timur, dan pembunuhan Luo Zeng atas Cui Xie, sehingga otak Ning Yudie hampir seketika.
Saya mengerti sebagai pemilik kuilawan, prioritas pertama adalah mengembangkan Zhongmen, dan Luo Wei hanya seorang murid perempuan berbakat dari gerbang leluhur kedua kuil Yundian. Jika dia menentang Luo Cui untuk bertarung melawan Cui Xie, itu benar-benar tidak bijaksana. Itu tidak bertanggung jawab atas seluruh kuilawan. Ekspresi Ning Yudie diam, dan aku tidak tahu harus berkata apa saat ini. Namun, ketika saya melihat ekspresi Ning Yudie, ada sedikit kemarahan yang muncul dari pikiran Luo. Urusan Luo Gan, dia telah bersembunyi di dalam hatinya, dan dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun sejak dia datang ke kerajaan tengah. Tidak ada orang lain yang tahu kecuali Hua Tianming dan Yan Tianyao tahu satu atau dua. Yundian akan menyerahkan Luo Qi ke Cui Xie. Si Jingtian pernah menjelaskan dengan Luo Zeng, Cui Xie terlalu kuat, Yundian juga terpaksa tak berdaya, tetapi di jantung Luo Zeng masih ada jejak kebencian. Sutra ini kebencian telah terkubur dalam-dalam oleh Luo Zeng, tetapi akhirnya tidak bisa tidak meledak di sini. Kamu tidak berpikir, haruskah kamu meminta maaf kepadaku? Luo Zeng berkata. Ning Yudie berkata, jika kamu bisa menyelamatkan Luo Hao seperti kamu baru saja menyelamatkanku, Luo Wei mungkin tidak akan dibawa pergi oleh Cui Xie. Aku, wajah Ning Yudie sangat tidak wajar. Saya pikir alat kelamin ungu Luo Wei bernilai kecil, tapi saya punya rahasia Senglong Tai. Jika saya memiliki rahasia Senglong Tai, itu tidak layak ditembak. Anda mata Luo Zeng menyala, menatap Ning Yeu, kata si kupu-kupu. Ning Yudie tidak terlalu tua, meskipun momentumnya luar biasa ketika ia berada di posisi utama kuil Yundian, tetapi usia batin masih lebih rendah, dan hati masih sangat mudah goyang, terutama ketika ada perasaan bersalah bagi orang lain. Terlebih lagi, Ning Yudie pernah bekerja dengan Luo Zeng untuk mempengaruhi jalan para pembuat uji coba. Di bawah pertanyaan Luo Zeng, Ning Yudie tampaknya telah mengabaikan identitasnya. Di depan Luo Zeng, tampaknya seorang anak yang telah melakukan sesuatu yang salah. Jika orang luar melihat tiran-tirani yang kuat, pemilik kuil awan begitu dipaksa untuk ditanyai oleh seorang pejuang yang mengatasnamakan para dewa. Jika dia begitu panik, aku takut matanya akan terkejut. Wajahnya penuh telur angsa kecil dan halus, itu adalah tampilan yang tidak alami, momentum masa lalu kuat dan tak tertahankan. Saat ini dia seperti wanita kecil yang melakukan sesuatu yang salah. Diam-diam menurunkan matanya dan berkata, maafkan saya. Luo Zeng awalnya ingin mengatakan sepatah kata pun, saya minta maaf untuk memiliki kentut, tetapi ketika saya melihat tampilan Ning Yudie, tiba-tiba ia memiliki hati yang lembut. Salahkan dia karena tidak masuk akal. Dunia para pejuang tidak demikian. Meskipun Cui Xie tidak memiliki sekte, itu milik pejuang independen, tetapi dia adalah pemain terkuat pertama di tengah. Bahkan jika Roh Verchel tidak mau menghadapi Cui Xie, Yundian bahkan lebih enggan. Sebagai pemilik kuilawan, apa yang salah dengan melakukan ini? Lupakan, Luo Zeng melambaikan tangannya. Melihat ekspresi Luo Zeng, Ning Yudie mendengus dan tidak berbicara. Namun, ada suara tua datang dari samping. Raja Iblis Timur mengambil saudaramu dan memiliki kemampuan untuk menemukan kemarahannya. Ini salahkan aku Yun, apa kebenaranmu? Setelah mendengar ini, Luo Zeng terkejut dan melihat seorang pria tua berambut putih, berjongkok di punggungnya, tanpa ragu menembus pesona pengaturan Ning Yudie, dan berjalan masuk. Ning Yudie bergegas untuk bertemu, dan mendukung lengan pria tua itu dan memanggil, Tuan. Meskipun lelaki tua ini terlihat seperti naga tua, tetapi di mata yang redup, ada momentum yang menakjubkan, bahkan jika langkah goyah memiliki konsepsi artistik tertentu. Mendengar Ning Yudie memanggil orang tua itu untuk menjadi tuan, Luo Zeng hanya mengerti identitasnya, dia adalah monster tua yang mendukung kuil. Bakat Ning Yudie sangat kuat. Bahkan jika itu adalah Jiu Tian Xuan Nusu Jing, latihan seperti itu bisa sulit untuk dilatih olehnya, hanya satu langkah yang bisa sukses besar, tetapi dia pada akhirnya terlalu dangkal, bisa menjadi yang utama posisi ini masih karena lelaki tua ini. Pria tua itu mendengar suara Ning Yudie dan tidak menanggapi. Sebagai gantinya, dia berkata kepada Luo Zeng, dan kamu hanya seorang murid dari Yundian Lead Hall.
Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berani bertanya pada wajah Tuan. Setelah selesai, lelaki tua itu berkata kepada Ning Yudie, Xiao Die, kamu sama, seorang murid dari aula elit, bahkan dapat bertanya padamu di depanmu. Apa wajah tuanmu? Mengapa itu megah? Anda benar-benar meminta maaf kepadanya. Mulut Ning Yudie bergerak, dia awalnya ingin mengatakan kepada guru, pada kenyataannya, Luo Zeng tidak sama, tetapi juga takut bahwa guru bertanya di mana Luo Zeng jatuh ke tanah. Di mana Luo Zeng berbeda? Dia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi dia tidak memiliki keagungan sedikit pun di depan Luo Zeng sebagai tuannya. Perbedaan yang paling penting adalah di sini. Tetapi jika dia berani menjawab pertanyaan ini, saya takut guru akan membunuhnya. Cui Xie ingin mengatur sejumlah besar kiamat celestial, menerobos batas hidup dan mati, harus memiliki 3 dewa dan setiap prajurit harus alat kelamin ungu yang sangat langka. Pria tua dengan suara serak berkata, alat kelamin ungu adalah bentuk tubuh yang istimewa, dunia ini langka, ingin mendapatkan cukup 3, itu bahkan lebih sulit. Tapi Cui Xie memiliki cukup untuk 2 orang, satu adik Luoi, satu lagi adik Luoi, satu lagi posisinya adalah si Miaoling. Hanya orang terakhir, Tian Hui Acacia yang dapat berhasil dipadamkan. Kali ini, si Miaoling akan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri sebagai murid Cui Xie. Jika Anda memiliki kemampuan ini, Anda dapat berada di seni bela diri. Bunuh si maling di konferensi. Ketika saya mendengar kata-kata orang tua itu, mata Luo Zeng bersinar di matanya. Awalnya seorang prajurit genital ungu lain akan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Sangat sulit untuk menemukan alat kelamin ungu, jika tidak Cui Xie tidak akan mempersiapkan selama bertahun-tahun dan masih mencari alat kelamin ungu terakhir. Jika Anda dapat membunuh si Miaoling, itu akan sangat memperlambat rencana Cui Xie. Di hadapan Cui Xie, Luo Zeng selalu tidak bisa melakukan apa-apa bagi dirinya sendiri. Cui Xie terlalu kuat, jadi dia selalu punya perasaan waktu dan ketidakberdayaan. Jika Luo Zeng berkultivasi ke langkahnya yang sangat kuat, saya khawatir Cui Xie telah menemukan tubuh genital ungu ketiga, dan akan menyelesaikan hari akasia ajaib. Bunuh si maling, perbaikan apa ini? Luo Zeng bertanya. Di tengah sendan, lelaki tua itu berkata dengan lemah. Setelah mendengar jawaban ini, Luo Zeng sedikit mengernyit. Meskipun ia pergi ke Senglongtai, kekuatan dan kultivasinya juga sangat maju. Namun, hati Luo Zeng sama sekali tidak berhasil membunuh para pejuang di tengah sendan. Jika kamu tidak berani, kamu bisa memberiku gulungan, jangan menjadi seperti seorang gadis, salahkan ini, salahkan itu, bahkan menyalahkan kepala kupu-kupu kecilku. Lao Jiao berkata tanpa marah. Sepertinya orang tua ini berdebat melawan Luo Zeng. Ning Yudie meminta maaf kepada Ye Huai. Pada konferensi seni bela diri, bisakah kamu saling membunuh? Luo Zeng bertanya lagi. Orang tua itu mendengus, apakah menurutmu konferensi seni bela diri ini sama dengan seluruh puncak yang kamu ikuti di King Yun Zhong? Apakah masih sejauh ini perbandingan di dalam Zhongmen memang titik ke titik? Meskipun ada banyak kasus di mana para prajurit terluka atau bahkan terbunuh di medan perang, semua orang masih fokus belajar. Dalam keadaan normal, itu tidak akan melukai kehidupan orang lain. Tetapi konferensi seni bela diri berbeda. 10 tahun konferensi Budokot Tatianki, para pejuang yang jatuh di atas tidak tahu berapa banyak. Prajurit ini berasal dari sekte yang berbeda, dan afiliasi mereka sendiri berbeda. Tidak ada diskusi tentang konferensi seni bela diri ini. Yang ada hanyalah apa yang disebut hidup dan mati. Pemenang, maju selangkah, pecundang, perlu untuk melihat suasana hati pihak lain. Jika Anda berada dalam suasana hati yang baik, Anda masih bisa membiarkan Anda pergi. Jika Anda berada dalam suasana hati yang buruk, itu akan langsung membunuh hidup Anda, dan tidak ada yang akan mengasihani Anda. Terus terang, konferensi seni bela diri adalah pertarungan yang mematikan. Selain itu, kali ini karena promosi Longtai, pentingnya setiap pintu utama lebih tinggi dari sebelumnya, dan visi untuk tempat pertama akan lebih aktif.
Dapat dibayangkan juga bahwa konferensi seni bela diri ini akan lebih sengit daripada sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa orang mengatakan bahwa konferensi seni bela diri 10 tahun World Trade Union sebenarnya adalah perang sektarian berskala kecil, dan juga merupakan tempat untuk menguji kekuatan sebenarnya dari setiap gerbang utama di masa damai. Apa persyaratan untuk menghadiri konferensi seni bela diri? Luo Zeng bertanya lagi. Ketika saya mendengar Luo Zeng bertanya, alis Ning Yudie diambil dan bertanya di depan guru, apakah Anda ingin berpartisipasi? Tentu saja. Luo Zeng menatap lurus ke arah Ning Yudie, tanpa anggukan mundur. Luo Zeng awalnya memiliki niat untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini. Sebenarnya, dia sudah menjadi anggota orang Long Mai, atau anggota istana Long Yuan. Luo Zeng ingin terbang ke dunia naga asli. Dia harus bergantung pada stasiun naga, yang tidak penting bagi dirinya sendiri. Yu, apakah Anda tahu kekuatan orang lain di konferensi seni bela diri? Tanya Ning Yudie. Luo Zeng memikirkannya dan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Ning Yudie mencibir, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan kekuatan prajurit lain tidak jelas, dan berani berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Konferensi seni bela diri ini terbatas pada kekuatan prajurit di tengah-tengah Sendan. Dan para prajurit ini semuanya berempat pintu, bahkan gerbang bercabang 5, dan para jenius yang telah dipelihara dengan hati-hati oleh monster tua. Apakah kamu yakin bisa bersaing dengan mereka? Ambil kekuatan 3 kekuatanmu. Jangan katakan bahwa mereka bahkan Zong Mexie di kuil Yundianku, Xuan Xiao, kamu jauh dari lawan mereka. Dalam keadaan seperti itu, 5 tempat di Yundian telah digambarkan. Jika kamu ingin berpartisipasi, kamu harus pergi ke kualifikasi yang sama dengan para pejuang independen. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikan. Ning Yudie keluar dengan beberapa kata. Luo Zeng telah diam. Sampai dia selesai, Luo Zeng Cai berkata dengan nada positif, saya harus menghadiri konferensi seni bela diri. Saya juga harus mendapatkan Seng Long Tai, dan si Mia Oling akan mati setelah itu. Luo Zeng memilih untuk berbalik. Dia awalnya ingin menuntut Luo Zeng, jangan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini, kalau tidak sangat mungkin untuk dibunuh di sini, tetapi kata-kata singkat Luo Zeng untuk membiarkan Ning Yudie tidak dapat berbicara. Namun, mata Master Ning Yudie menunjukkan sedikit apresiasi. Dia adalah monster tua yang masih hidup dan sehat. Dia tidak takut kesalahan Luo untuk kupu-kupu Ning Yeu. Karena Luo Zeng sebagai seorang pejuang, dia harus memiliki miliknya sendiri. Ambillah. Tidak diizinkan pergi. Ning Yudie mengulurkan tangan dan es di depan Luo Zeng kental lagi. Pesona ini tidak dicabutnya. Dia sekarang telah pulih dengan kekuatan hari-hari awal perampokan Virtual, dan mudah untuk meninggalkan Luo Zeng. Tetapi pada saat ini, sosok Luo Zeng seperti hantu, dan bergoyang bersamaan, seolah-olah refleksi seseorang terus-menerus bergetar di dalam air. Tepat di bawah kekuasaan, lapisan cahaya es yang diatur oleh Ning Yudie gagal membentuk penghalang bagi Luo Zeng, dan sosok Luo Zeng dengan mudah dikenakan di masa lalu. Melihat adegan ini, Ning Yudie dan mata tuannya memancarkan pandangan yang luar biasa. Pada saat ini, baik mentor dan guru merasa bahwa mereka dalam hantu. Apa kekuatan Ning Yudie? Hari-hari awal perampokan Virtual. Selain itu, perbaikannya telah dihilangkan 9 kali, dan kekuatannya jauh melampaui vulgar umum para pejuang awal. Pesona yang diatur oleh kekuatannya dengan mudah ditembus oleh Luo Zeng? Apa yang baru saja dilakukan Luo Zeng? Jika aku tidak salah, Luo Zeng tampaknya telah menggunakan kekuatan hukum antariksa, dan pemahamannya tentang hukum ruang telah cukup menyeluruh. Bahkan jika mimpi kuil awanku tidak dapat melakukan langkah ini, pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mimpi-mimpi nyata dari mimpi besar dianggap sebagai pemimpin di antara prajurit tingkat menengah, tetapi ia hanya bisa menggunakan langkah ajaib di ruang yang lemah. Tetapi Luo Zeng baru saja melangkah melalui pesona Ning Yudie. Tidak ada yang namanya gerakan mewah, tetapi ada pemahaman yang mendalam tentang hukum ruang. Ning Yudie terlihat rumit, dia memiliki hati untuk mengejar ketinggalan,
tetapi Chuan ada di sebelahnya, dia masih menolak setelah memikirkannya. Anak ini memang punya arti. Jika dia ingin berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, dia akan mengikutinya. Pria tua itu berkata dengan lemah, dan dia memandang dirinya dengan tatapan penuh arti. Tapi Xiao Die, mengapa kamu yakin ingin menghentikannya menghadiri? Ning Yudie menyipitkan matanya dan langsung menjawab, Luo Zhenghao adalah murid Yundian saya, mengawasinya mati, saya tidak tahan. Menurut ini, Zhong Moxie, Xuan Yuan Xiao, mereka bukan murid Yundia kita. Jika kamu takut mati, mengapa kamu menumbuhkan seni bela diri? Tanya Lao Jiao, ada senyum di mata tua yang pusing. Chuan berkata begitu, para murid tidak bisa mengerti. Ning Yudie mulai bermain bodoh. Si tua menghela nafas, tetapi penampilannya menjadi sangat rumit, dia hidup bertahun-tahun, dan matanya sangat kejam. Ning Yudie dan Luo Zheng berbicara, bagaimana mungkin ada postur dan tampilan setengah terbagi? Di mana dia tidak bisa melihat pikiran kecil kupu-kupu hujan kecil? Orang tua itu tahu bahwa Ning Yudie dan Luo Zheng telah bersama-sama berjuang di jalan persidangan. Adapun apa yang terjadi, tidak diketahui. Tidak peduli apa yang penting, jika Luo Zheng memang memiliki kekuatan ini di masa depan, ia bersedia. Akankah Ning Yudie menikah demikian? Dalam pandangan Lao Jiao, Luo Zheng memang orang yang berbakat, potensinya tidak harus kecil, dan itu juga layak untuk Yundian. Sayangnya, dia masih terlalu lemah sekarang. Tidak setiap jenius memiliki kesempatan untuk berkembang. Di depannya, dia masih ingin membunuh si Miaoling, dan dia adalah musuh Raja Jahat Timur. Ini adalah pas ini, saya tidak tahu apakah itu canggung. Semua gudang anggur, rumah teh, dan penginapan di kota kiamat sudah penuh dengan orang. Konferensi seni bela diri di wilayah timur ini menarik hampir setengah dari para prajurit di wilayah tengah, meskipun 9 dari 10 prajurit sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri itu. Namun, dalam kehidupan seumur hidup, mereka dapat mengamati saingan sekte-sekte itu. Itu bermanfaat. Terlebih lagi, beberapa pejuang berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan pencerahan dalam pengamatan dan membiarkan diri mereka membuka mulut mereka. Meskipun kemungkinan ini tidak besar, selalu ada kemungkinan. Setelah beberapa pertanyaan, Luo Zheng akhirnya menemukan kantor pendaftaran konferensi seni bela diri ini. Meskipun konferensi seni bela diri adalah untuk seluruh prajurit peringkat menengah, ini bukan kucing tunggal dan seekor anjing dapat mendaftar. Lagi pula, ada terlalu banyak prajurit di tengah, sehingga konferensi seni bela diri ini dibagi menjadi percobaan periferal dan ras dalam. Tes periferal yang disebut adalah untuk melakukan penilaian finalis. Setiap prajurit yang berada di atas para dewa dapat berpartisipasi dalam tes periferal. Setelah lulus tes periferal, ia akan memenuhi syarat untuk memasuki lomba batin, dan ras batin adalah konferensi seni bela diri yang nyata. Tes periferal ini sebenarnya dipersiapkan dengan para pejuang dari banyak gerbang leluhur kecil di dunia, seperti Yundian, Xuanmuya, Xuan Lingzhong dan beberapa murid pejuang independen. Mereka semua memiliki 3 hingga 10 tempat, secara langsung murid berikutnya akan dikirim ke ras batin. Yuntang awalnya memiliki 5 tempat, dan telah dilaporkan kepada penyelenggara konferensi seni bela diri. Luo Zheng tidak memiliki kesempatan ini, dia secara alami hanya dapat memilih untuk berpartisipasi dalam tes perangkat ketika ia menemukan kantor pendaftaran. Kantor pendaftaran dikelilingi oleh banyak pejuang. Para pejuang yang sibuk membentuk tembok yang tidak bisa ditembus, dan dari waktu ke waktu terdengar seruan sorakan dari tembok, bahkan Luo Zheng menghabiskan banyak usaha dan masuk dari kerumunan. Ketika Luo Zheng masuk ke kerumunan ini, ia menemukan bahwa seorang lelaki tua dengan karakter 8 karakter sedang duduk di sana. Berdiri di sebelah 8 karakter Hu, ada 4 menara yang kuat, dan tubuh bagian atas telanjang, dan tubuh itu luar biasa. Orang-orang didasarkan pada kesempurnaan Tuhan. Setelah masuk, Luo Zheng menemukan bahwa ada banyak pejuang yang datang untuk melihat kesibukan, tetapi tidak ada banyak pejuang terdaftar. Ketika saya merasa aneh,
Saya melihat seorang prajurit berjalan mendekati penyanyi 8 karakter Hu dan berteriak, saya mendaftar. Kemudian prajurit itu mengambil sepotong batu yuan asli dari tubuh dan melemparkannya ke meja Hu dengan 8 karakter. 8 karakter Hu mengatakan bahwa sebuah batu di sebelahnya berkata, cobalah, tinju batu ini dan gunakan kekuatan terkuatmu. Ada batu biru muda yang ditempatkan di sebelah Hu 8 karakter. Batu ini memiliki tinggi dan persegi. Cahaya tidak melihat adanya kelainan dari permukaan. Luo Zeng diam-diam menyapu jiwa Tuhan di batu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Batu ini benar-benar menghalangi jiwa dan kesadarannya, tetapi itu adalah batu yang sangat aneh. Prajurit itu tidak mengatakan apa-apa, pergi ke batu dan berteriak kepada para pejuang di sekitarnya, mari kita biarkan para pejuang yang sibuk tiba-tiba memberikan ruang, dan kemudian prajurit itu melangkah mundur 2 langkah. Elemen nyata dari seluruh tubuh mulai berfluktuasi liar. Sepertinya dia mengolah latihan yang sangat sengit, dan momentumnya sangat kuat. Sombong dan jujur. Minumlah seni bela diri, menjerit seperti stroke, dan tinju besar di tangannya menabrak batu biru. Prajurit adalah kekuatan 8 kali lipat dari para dewa. Jika itu adalah batu umum, itu dapat dipecah menjadi bubuk di bawah pukulan ini. Namun, prajurit ini meninju batu biru, dan batu biru itu tidak bergerak, bahkan getarannya tidak bergetar, hanya suara sedikit teredam. Hei 8 karakter Hu dengan samar melirik Bluestone dan segera mendengus, tidak memenuhi syarat. Selanjutnya mendengar suara lelaki tua itu, wajah prajurit itu menunjukkan ekspresi tertekan, lalu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan kerumunan dengan tatapan sedih. Tidak ada yang namanya batu sungguhan. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng juga menyesalkan bahwa dunia aliansi bisnis akan terlalu kaya. Tidak mengherankan bahwa tidak banyak orang yang mendaftar. Batu asli terbaik tidak murah. Batu yuan asli bisa bernilai jutaan keping batu yuan nyata. Mayoritas para dewa tidak begitu berharga. Namun, domain berukuran sedang sangat besar, di antaranya Zongmen kelas 2, Sampin Zongmen, dan keluarga besar sangat banyak. Dan itu bukan masalah besar bagi sekte dan keluarga ini untuk mengkonsumsi batu asli yang langka. Bahkan jika belum lulus penilaian, itu akan dibuka. Visinya juga bagus. Setelah kekalahan prajurit, orang lain masuk. Pria itu membawa parang biru tua, mengumpulkan kepala papan, matanya sangat tenang, dan ketika dia melihat dia masuk, dia melemparkan batu asli yang langka di atas meja dan kemudian berjalan ke sisi batu biru itu. Aku tidak tahu apakah orang ini bisa berhasil. Dia memiliki kekuatan tertinggi dari para dewa, dan seharusnya bisa membuat batu metamagnetik berubah warna. Itu belum tentu. Bukankah 2 prajurit sebelumnya gagal? Ada bisikan-bisikan di antara kerumunan. Luo Zeng menangkap beberapa informasi dalam argumen ini. Bluestone asli yang digunakan dalam tes ini disebut Yuan Shi Sen Shi, dan itu adalah seni bela diri para dewa. Penilaian ini, prajurit yang membawa parang berjalan menuju King Shi, dan melihat bahwa dia tidak memiliki momentum sedikit pun, dan tidak ada persiapan. Itu hanya model besar yang membawa masa lalu menuju Yuan Shi Sen Shi. Angin telapak tangan yang tajam langsung menampar batu metamagnetik. Tekanan angin tajam yang bagus. Ada juga jejak sistem angin. Alis Luo Zeng mengambil sedikit. Orang ini bukan dewa, sama seperti Tuhan memiliki kekuatan seperti itu, cukup untuk menjadi tujuan Luo Zeng. Hei, telapak tangan menabrak batu magnet, batu mata sihir masih tidak bergetar, tetapi warna permukaan batu berubah, dan keseluruhannya berubah dari cian menjadi merah. Namun, waktu perubahan warna batu metamagnetik sangat singkat, hanya mempertahankan waktu 3 napas, dan segera batu metamagnetik berubah dari merah menjadi cian. 1 pas lagi. Dan itu masih tangan. Orang ini luar biasa menurut kesempurnaan para dewa, aku bisa melakukan prajurit seperti itu. Aku takut tidak banyak dari mereka dalam 4 kategori utama. Memang benar bahwa batu metamagnetik dihitamkan dalam periode 3 kali. Sulit untuk menemukan yang kedua dalam seni bela diri para dewa. Lewat nama apa? 8 karakter Hu samar-samar menatap prajurit pedang, wajahnya menunjukkan senyum penghargaan, mengangkat kuas dan papan nama di tangannya. Hang Xiang,
Prajurit pedang melaporkan namanya. Ketika saya mendengar nama itu, ada banyak pejuang yang tiba-tiba berteriak, ternyata dia ada di padang rumput Hulun, menewaskan 3.000 Raja Serigala. Bayangan apa? Satu orang membunuh 3.000 Raja Serigala, bayangan? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Padang rumput Hulun berada di tengah-tengah, terlalu jauh, dan para prajurit di daerah tengahmu belum pernah mendengarnya. Soaring tampaknya sama sekali tidak mengajukan argumen. Prajurit di sekitarnya setelah mengambil papan nama dari tangan 8 karakter Hu, ia meninggalkan kantor pendaftaran di bawah kepemimpinan Aliansi Bisnis Dunia. Hanya melalui tes ini pendaftaran dapat berhasil, tetapi tidak peduli terlepas atau tidak, batu asli terbaik tidak akan dikembalikan pada saat itu. Setelah Yeu Xiang pergi, publik Wushu masih berbicara tentang Xiang. Pada saat ini, Luo Zheng pergi ke Hu 8 karakter, dan mengeluarkan batu asli langka dari cincin sumi, ditempatkan di meja Hu 8 karakter. Apakah itu misterius? Apakah mataku salah? Hei, dia masih bisa menemukan batu asli, benar-benar kaya. Apakah diperkirakan bahwa ketiga putra dari kekuatan keluarga, keluar untuk bermain? Sebuah batu asli yang jarang dilempar keluar dengan santai, tidak merasa buruk sampah. Lebih baik memberikannya padaku daripada memberikannya pada aliansi bisnis itu. Tentang perbaikan Luo Zheng yang terlalu rendah, dan tiba-tiba menyebabkan diskusi para penonton, dan itu bahkan lebih panas daripada ketika dia berbicara tentang terbang. Meskipun diatur dalam uji coba preferal bahwa semua prajurit di atas para dewa dapat berpartisipasi, tetapi pada saat pendaftaran, sebagian besar prajurit tidak dapat lulus. Hanya saja Batu Yuan Shi Senshi tidak tahu berapa banyak kuil untuk menghentikan para dewa. Sebagian besar penawar yang sukses, kekuatannya pada dasarnya adalah ekstrem, bahkan pada para dewa. Jumlah penawar yang berhasil di bawah yang paling tinggi dari Tuhan, sampai sekarang, jumlahnya tidak akan melebihi 10. Selain itu, ini pada dasarnya adalah seni bela diri dari ranah 8 kali dari ranah sakral, dan kultivasi mereka sangat dekat dengan menjadi sangat bercahaya. Semua orang tidak menyangka bahwa kali ini, tiba-tiba seorang prajurit 3 bersenjata dikeluarkan. Semua orang menyaksikan kegembiraan, kekuatannya terlalu kuat, atau kekuatannya terlalu lemah untuk dipertimbangkan. Pada saat ini, semua orang secara alami membicarakannya. Saya ingin melihat ini. Lelucon macam apa yang dibuat menurut Luo Zheng 3 kali lipat? Luo Zheng tidak memperhatikan suara argumen ini, berjalan ke sisi batu magnet-magnet, tampak beberapa mata. Batu mata magnetik ini sangat aneh di mata Luo Zheng, dan kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya sangat istimewa. Sebagai struktur paling dasar di dunia, hukum asalnya hampir tak terhitung. Sama seperti gunung, batu itu mengandung kekuatan hukum bumi. Nyala api yang aneh juga mengandung kekuatan hukum api, dan ruang yang luas. Di antara mereka, hukum ruang ada di mana-mana. Namun, orang biasa tidak dapat mendeteksi sama sekali, dan mereka tidak dapat menangkapnya. Namun, ada 7 jenis hukum primitif di depan batu mata magnetisme. Kekuatan angin Jin Musui Feng Tuo. Ketujuh hukum asli saling terkait, sehingga akan memiliki perasaan yang sangat aneh bagi Luo Zheng. Sebelumnya, seniman bela diri bernama Yeu Xiang, menggunakan hukum angin dalam kekuatan hukum asli, menginspirasi hukum angin di batu mata magnetik ini, sehingga warna batu mata magnetik berubah. Menggunakan kekuatan hukum asli dapat membuat batu mata magnetik ini berubah. Jika kita menggabungkan 7 hukum asal, saya tidak tahu mengapa Luo Zheng tiba-tiba mengangkat gagasan seperti itu. Luo Zheng tidak tahu bahwa orang yang memiliki ide ini bukanlah Luo Zhengyi. Batu Dewa Magnet Yuan awalnya adalah batu yang sangat aneh. Itu bukan emas atau besi non-ferro. Itu adalah sepotong kecil batu mata magnetisme. Bahkan jika itu adalah bom bervercel, itu tidak akan dapat menghancurkannya. Batu mata magnetit ini digali dari gunung magnetik Yuan di bagian terdalam lautan kerusuhan bintang. Dikatakan bahwa batu magnet unsur ini bukan penggalian militer, tetapi evolusi alami gunung magnetik Yuan setelah jutaan tahun, sepotong yang jatuh setelah pelapukan di atas gunung. Itu juga telah disimpulkan oleh militer bahwa ia ingin memproses, atau membusuk gunung magnetik Yuan,
kecuali jika itu berpengalaman dalam kekuatan 7 hukum primitif yang terkandung dalam gunung magnetik Yuan. Ini tidak mungkin bagi para pejuang di domain tengah. 7 hukum digabung bersama. Hei, nak, kau berani berpikir? King Long tiba-tiba bergema di benak Luo Zeng. Sejak menelan roh-roh jahat, King Long jarang berbicara hari ini. Tampaknya menjadi sibuk menyerap kekuatan jiwa yang terkandung dalam roh-roh jahat binatang itu. King Long masih sangat lemah ketika menelan roh-roh jahat binatang itu. Sekarang King Long tampaknya telah pulih banyak. Apa maksudmu? Apakah sulit untuk menggabungkan kekuatan ketujuh hukum? Tanya Luo Zeng. Ya, itu sangat sulit, dan asal-usul batu mata magnet di depan Anda luar biasa. Jika Anda benar-benar dapat mencapai tingkat itu di masa depan, mungkin Anda benar-benar dapat mengisi daya Yuan Shi Senshan. Itu memang harta yang besar. Tetapi untuk Anda sekarang, jangan terlalu banyak berpikir. King Long berkata dengan lemah. Dapat membuat King Long peringkat tidak biasa, dan hati Luo Zeng juga merupakan lompatan. Bagaimana fisik King Long? Itu seperti darah naga yang berharga, yang merupakan hal biasa bagi naga hijau. Itu adalah tubuh naga asli itu sendiri. Jumlah darahnya mungkin luar biasa. Dengan evaluasi tak terduga King Long, Luo Zeng sekali lagi dengan hati-hati melihat batu di depannya. Gunung Magnet Yuan, legenda pembuluh darah naga. Tungku misterius, 9 naga asli, apa hubungan di antara mereka? Luo Zeng menyadari bahwa ada beberapa peristiwa yang tidak dapat dibayangkan di dunia, tetapi sangat disayangkan King Long tidak ingin membicarakannya. Bocah ini bingung dengan batu dewa mata magnetik. Apa yang dia pikirkan? Jika kamu terlalu lemah, jangan buang waktumu. Buat pukulan cepat. Kenapa kamu takut menjadi malu? Hei, masih ada orang yang menunggu untuk membayar penilaian. Jika kamu tidak bertarung, kamu abstain. Banyak prajurit mengambil sekitar Luo Zeng. Mendengar suara mendesak dari semua orang, Luo Zeng juga menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya terlalu banyak berpikir. Kekuatan dan penglihatannya saat ini masih terbatas pada jalan tengah. Itu bukan sesuatu yang perlu dia pertimbangkan sekarang. Jadi dalam suara yang mendesak ini, Luo Zeng perlahan mengangkat tinjunya. Untuk membuat batu mata magnetik ini berubah warna, cukup dengan hanya merangsang salah satu hukum. Pemahaman tentang kekuatan hukum oleh seniman bela diri tidak dalam, seperti praktik sistem angin dari praktik budidaya, tetapi hanya mengandalkan penerapan dasar hukum angin dalam praktik. Pada kenyataannya, ia tidak mengerti hukum angin. Bagaimanapun, kekuatan hukum tidak begitu mudah untuk dipahami, bahkan jika itu sekuat mimpi besar orang sejati, ia hanya memahami bulu hukum luar angkasa. Tapi ini sebabnya hukum ruang lebih sulit untuk dipahami daripada hukum lain. Aku tidak bisa menggabungkan kekuatan dua aturan sekarang, lalu, menggunakan kekuatan aturan sederhana, hukum guntur. Tangan Luo Zeng menyalakan guntur biru. Guntur ini sangat kecil, tampaknya kekuatannya tidak besar. Ini karena Luo Zeng tidak mempraktikkan sistem lei. Dengan guntur kecil, anak ini benar-benar lucu. Apakah ini kekuatan para dewa? Aku juga pembuka mata. Apakah kekuatan petir ini lebih buruk daripada roh bawaan? Rata-rata para prajurit melihat petir yang menghancurkan di tangan Luo Zeng, dan tiba-tiba mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan Luo Zeng sendiri mengakui bahwa kekuatan petir yang hancur di tangannya tidak besar, bahkan jauh lebih sedikit daripada petir dan latihan petir dari beberapa budidaya spiritual bawaan, yang lebih jauh dari petir yang terkandung dalam pedang luar biasa Hua Tianming. Jauh dari menjadi sebaik itu. Namun, lelaki tua yang duduk di meja itu melihat guntur dan kilat yang hancur, dan cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan wajahnya juga menunjukkan warna yang meragukan. Kekuatan petir yang bagus. 8 karakter tua diam-diam mengagumi satu kalimat, dan hatinya juga sangat bingung. Bocah ini jelas memiliki kekuatan kilat yang begitu murni. Mengapa kekuatan guntur dan kilat ini begitu lemah? Adegan di depan adegan ini agak bertentangan dengan akal sehat 8 karakter Hu. Setelah guntur kecil dan kilat mengembun untuk sementara waktu, tinju Luo Zeng menghantam batu magnet Yuan. Hei, pukulan ini berada di atas batu magnet Yuan, dan itu membuat suara letupan lembut.
Segera setelah Luo Zheng Chao melangkah mundur, dia menyaksikan perubahan di atas batu. Banyak prajurit juga menatap batu Dewa Magnet Yuan. Kebanyakan orang tidak berpikir begitu. Bagaimana kita bisa membuat mata magnetik berubah warna? Alasan mengapa mereka begitu khawatir adalah bahwa mereka hanya ingin melihat lelucon. Hanya dalam tampilan penuh, warna permukaan Blue Stone mulai berubah, dan seluruh Blue Stone berubah dari cian menjadi merah pada saat ini. Ubah warna, bagaimana ini mungkin? Jelas bahwa tinjunya tidak memiliki kekuatan. Bagaimana itu bisa membuat mata magnetik berubah warna? Batu mata magnetik tidak akan menjadi masalah. Wajah orang-orang itu ngeri, dan mata mereka menatap batu mata magnetik. Mata itu seperti ingin menggali lubang di batu mata magnetik untuk melihat apa yang terjadi pada batu itu. Nafas. 2 napas. 10 napas. Seiring waktu berlalu, batu magnet Yuan tetap merah, dan warnanya tidak berubah kembali. Menurut aturan yang ditetapkan oleh 8 karakter Hu, warna batu magnet Yuan hanya bisa merah jika dilewati, dan dapat berhasil didaftarkan. Beberapa pejuang yang kuat, seperti pejuang independen Sendan, dapat membuat batu mata magnetik berubah warna selama 7 atau 8 napas. Ini sudah sangat kuat. Dan beberapa prajurit yang sedikit lebih lemah, seperti seni bela diri para dewa, hanya bisa membuat perubahan warna batu mata magnetik mempertahankan kedipan mata, tetapi ini juga berlalu. Di depan Luo Zheng, prajurit dari Hulun Prairie yang disebut Suk Xiang, dengan kekuatan para dewa untuk membuat batu magnet Yuan mengubah 3 waktu bernapas, sudah sangat luar biasa. Tapi sekarang, pejuang berwajah 3 di bidang para dewa ini telah memungkinkan mata magnetik mempertahankan lebih dari 10 napas perubahan warna. Ketika batu mata magnetik dihitamkan, banyak pejuang telah percaya bahwa batu ini jelas merupakan masalah. Sekarang waktu 10 napas telah berlalu, dan batu mata magnetik masih merah, dan tidak berubah kembali menjadi cian, tetapi telah semakin dalam. Ide-ide para pejuang itu. 20 napas telah berlalu. Waktu 30 napas telah berlalu. Batu magnet Yuan masih berupa capung merah, yang berarti tidak ada yang berubah kembali menjadi Blue Stone. Aku tidak menduga batu mata magnetik menjadi masalah. Diperkirakan bagian depan menderita terlalu banyak pukulan, dan pastinya batu mata magnetik telah rusak. Apakah itu rusak? Lucu sekali kamu mengatakan ini. Batu ini adalah batu di Gunung Dewa dari langit. Bagaimana bisa patah baru pada saat dupa harum warna merah pada batu mata magnetik akhirnya memudar, dan cian asli dipulihkan. Luo Zheng sedikit mengangguk, lalu pergi ke lelaki tua 8 karakter dan berkata, aku melewati ini. Laki-laki tua 8 karakter juga melihat batu Dewa Magnet Yuan pada saat ini, dengan kekuatan 8 karakter yang tak terduga, dia melihat lebih banyak hal daripada prajurit lain. Jelas, tidak mungkin untuk berpikir seperti prajurit lain. Batu mata magnetik ini rusak. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zheng, lelaki tua dari 8 karakter berkata kepada Tuhan, lewati. Apa? Ini berlalu jelas bahwa batu Dewa Magnet Yuan rusak, dan ini semua berlalu. Aliansi bisnis dunia terlalu sulit dipercaya. Halo. Kalau begitu aku akan mencobanya juga. Mungkin aku bisa melewatinya. Setelah mendengar jawaban dari lelaki tua itu, banyak penonton yang tiba-tiba mengecam panci itu, dan wajah-wajah itu tidak dapat dikenali. Sebagian besar prajurit yang hadir dalam adegan itu menurut para prajurit suci, dan mereka pada dasarnya didasarkan pada kesakralan 7 kali lipat para dewa. Para prajurit ini menonton di sini. Pada dasarnya, mereka semua menyaksikan kegembiraan. Tentu saja, mereka juga ingin melihat kekuatan prajurit lain. Bandingkan kekuatan mereka dan perkirakan apakah mereka memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kualifikasi. Hasilnya tidak oke, tetapi mereka terkejut pada pandangan pertama. Jangan mengatakan bahwa mereka didasarkan pada kekuatan 8 kali lipat dari para dewa, dan bahkan seniman bela diri yang paling kuat, tingkat kelulusan juga canggung. Tidak semua prajurit terlahir dari keluarga besar, banyak pejuang independen, atau pejuang Xiao Zongmen memiliki beberapa kantong, meskipun beberapa dari mereka memang memiliki banyak batu Yuan asli, tetapi mereka panas.
tidak rela melempar ke 8 karakter Hu. Lagi pula, kemungkinan lulus terlalu rendah. Sangat mungkin bahwa Anda akan dibuang ketika Anda hanya membuangnya. Uang siapa yang tidak berasal dari air besar? Untuk prajurit suci, dapatkan Yuan Shi Sitai yang langka. Tidak mudah. Apa yang saya tidak pikirkan adalah bahwa, entah kenapa, ada seorang lelaki yang memandang triase para dewa, yang merupakan pukulan yang tidak mencolok. Kekuatan petir pada pukulan itu juga canggung, lemah dan miskin, tetapi pukulan ini benar-benar ternyata. Biarkan warna mata magnetit mempertahankan waktu yang harum. Sulit untuk mengubah hal semacam ini, hanya dapat dianggap bahwa batu dewa mata magnetik rusak. Sebenarnya, Luo Zeng berlalu atau tidak, dan tidak ada hubungan dengan para prajurit ini. Saya baru saja mendengar bahwa 8 karakter Hu mengumumkan bahwa Luo Zeng berlalu, dan hati mereka sangat tidak seimbang. Satu per satu, mengapa? Mengapa? Tanda tanya. Orang seperti ini bisa lewat, maka kita semua bisa lewat. Ini kredibilitas aliansi bisnis dunia. Jika kamu curang, katakan saja aku tidak tahu apa yang dipikirkan aliansi bisnis dunia. Jika kamu mendaftar sesuai dengan 3 kekuatan para dewa, kamu tidak dapat lulus ujian periferal. Biarkan dia berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri untuk menemukan kematian pada kesempatan. Banyak pejuang, penyanyi 8 karakter Hu berkerut, wajahnya dingin, dan tiba-tiba dia berteriak. Mereka semua diam di bawah slogan kekerasan 8 karakter Hu. Telinga para pejuang suci ini tiba-tiba mencicit dan melihat wajah dingin 8 karakter Hu, satu per satu, menutup mulut mereka secara tidak sadar. Orang tua 8 karakter Hu memandangi kelompok prajurit ini, matanya penuh sarkasme. Kupikir kalian idiot tahu kentut. Kekuatan petir di tangan anak laki-laki ini memang sangat lemah, tetapi sangat tak tertandingi. Tampaknya mengandung kekuatan yang kuat dari sistem guntur. Aku berkata bahwa dia lulus, dan lulus. Jika kamu bisa melakukannya, kamu secara alami dapat membayar uang itu. 8 karakter Hu sama sekali tidak menjelaskan kepada para pejuang ini. Itu hanya pelemparan kalimat yang direbus dengan susah payah, tetapi mengarahkan wajahnya ke wajah Yan Yue. Luo Zeng berkata, siapa namamu? Luo Zeng, kata Luo Zeng samar. Yah, lelaki tua dari 8 karakter itu menuliskan namanya. Pena menulis, kata Luo Zeng pada papan nama dan mengembalikannya padanya. Luo Zeng tidak berhenti banyak, karena dia sudah mendaftar, dia harus menghadapi tes periferal. Setelah papan nama, Luo Zeng juga cepat pergi. Setelah Luo Zeng pergi, ada banyak prajurit yang bergegas menuju 8 karakter Hu, dan mereka mengeluarkan batu Yuan Shi terbaik di tangan mereka. Batu supernatural ini sudah lama berada di saku mereka. Para pejuang ini berspekulasi bahwa Asosiasi Perdagangan Dunia telah menggerakkan tangan atau kaki mereka, atau bahwa batu dewa magnet memiliki masalah. Namun, beberapa prajurit yang memiliki hati masih merasa bahwa kemungkinan batu dewa magnet Yuan lebih besar, karena jika aliansi perdagangan dunia adalah masalah tangan, tidak perlu terlalu dilebih-lebihkan, sehingga batu dewa magnet Yuan penuh waktu menyamar. Tangan dan kaki ini juga terlalu palsu. Pada saat ini, bahkan 8 karakter Hu tidak memikirkannya, karena Luo Zeng melakukan tes, pendapatan kantor pendaftaran tiba-tiba meningkat. Para prajurit tidak ingin melempar batu Yuan terbaik, dan berharap untuk lulus ujian pendaftaran. Hanya saja para pejuang ini ragu-ragu di sini. Mereka tidak cukup percaya diri tentang kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa lulus penilaian? Karena itu, tak satu pun dari prajurit ini yang dapat lulus penilaian. Namun, 8 karakter Hu sangat senang. Dia adalah penatua dari Serikat Dagang Dunia. Dia dikirim ke kantor pendaftaran dan pada awalnya tidak bahagia. Namun, penghasilan dari Yuan Shi terbaik ini masih memenuhi syarat untuk distribusi. Sekarang nampaknya pendapatan belum kurang, dia bilang dia ingin berterima kasih kepada Luo Zeng. Setelah pendaftaran berhasil, Luo Zeng berjalan melalui kota Tianqi, dan segera menemukan tempat di mana kota Tianqi mengadakan tes perangkat. Ini adalah istana besar, istana ini dibangun dengan karakteristiknya sendiri, dihiasi dengan emas dan batu giok di mana-mana,
menunjukkan sumber daya keuangan yang kuat di dunia. Di antara istana-istana, ada 3 atau 400 prajurit berkumpul di kesibukan. Para prajurit ini dalam kelompok 3 dan 5, tersebar di aula. Tes periferal ini telah berlangsung selama 10 hari. Untuk konten penilaian yang akan datang, banyak pejuang memiliki pikiran yang rendah. Mereka sangat jelas bahwa dalam penilaian berikutnya, satu sama lain akan menjadi pesaing, dan ratusan orang ini akan lulus metamagnetik. Deteksi sensi, kekuatan satu sama lain tidak akan sangat lemah, sehingga ada rasa kewaspadaan antara satu sama lain, dalam menghadapi beberapa pejuang independen yang sangat kuat, akan memberikan perhatian khusus. Setelah Luo Zeng menunjukkan papan namanya ke penjaga di pintu masuk istana, ia melangkah ke istana. Ketika Luo Zeng baru saja memasuki istana, 3 atau 400 prajurit memiliki mata, sebagian besar dari mereka diproyeksikan pada tubuh Luo Zeng, dan sebagian besar prajurit memiliki warna yang tak terduga di wajah mereka. Prajurit yang telah lulus penilaian sebelumnya yang disebut Suxiang juga di istana. Setelah dia melihat Luo Zeng beberapa kali dengan tatapan aneh, dia memutuskan bahwa Luo Zeng hanya perlu memperbaiki 3 kali lipat. Melonjak adalah salah satu dari sedikit pejuang yang telah lulus tes pendaftaran sesuai dengan kesempurnaan para dewa. Ini cukup untuk membuat Xiang bangga. Lagi pula, sebagian besar seniman bela diri yang paling menarik, tidak dapat mengubah metamagnetisme, dan dia melambung. Tidak hanya itu terjadi, tetapi bahkan membuat batu metamagnetik menjadi merah untuk mempertahankan 3 napas. Prestasi ini telah melampaui banyak prajurit di wilayah ilahi. Namun, Xiang tidak berpikir bahwa ada bahkan 3 prajurit yang telah mengambil seni bela diri sebagai dewa, dan mereka bahkan lulus ujian pendaftaran. Anak ini menarik, kata Xiang, dengan pelan menunduk. Apa Lun Xiang tidak tahu adalah bahwa Luo Zeng tidak hanya mengubah warna batu magnet Yuan, tetapi juga memungkinkan waktu perubahan warna batu magnet Yuan untuk menjaga waktu yang harum. Di antara prajurit yang terlibat dalam tes periferal, tidak ada yang bisa melakukannya. Tertarik pada Luo Zeng, pasti lebih dari 1 orang. Para prajurit yang memasuki istana ini, yang paling buruk dalam kekuatan adalah budidaya para dewa. Perbaikan sebagian besar prajurit adalah awal dari para dewa, dan sebagian kecil adalah tengah para dewa. Orang-orang ini adalah yang terbaik dalam pejuang independen, mereka tidak meminjam sumber daya dari gerbang besar dan mengolahnya menjadi bidang seperti itu. Bakat setidaknya tingkat jenius. 2 prajurit di tengah para dewa menutup mata mereka dan bersandar pada dinding istana untuk membangkitkan semangat mereka. Mereka tidak pernah membuka mata mereka dari awal hingga akhir, tetapi mereka juga menemukan keberadaan Luo Zeng. Aneh, ada seorang lelaki kecil yang terlihat seperti dewa di langit, salah satu prajurit berbisik. Prajurit lain membuka matanya dan menatap mata Luo Zeng. Kemudian dia menutup matanya dengan sembrono. Itu memang 3 dewa. Tampaknya ada beberapa talenta khusus. Diperkirakan kekuatan hukum tertentu sangat dalam. Setelah menunggu tes periferal dimulai, pergi bermain dengannya prajurit itu tampaknya tertarik pada Luo Zeng. Jangan bosan, tujuan kita adalah berada di balapan batin, bukan untuk menghasilkan uang tambahan, kata pejuang lain dengan lemah. Bahkan di hadapan begitu banyak dewa dan orang-orang kuat, penampilan Luo Zeng sama sekali tidak berubah. Dia adalah seorang pejuang, tetapi dia juga seorang manusia yang hidup dan berdaging. Kadang-kadang suasana hatinya akan berfluktuasi, dan mungkin ada relaksasi di jantung seni bela diri. Tetapi ketika dia menentukan tujuannya, hati akan menjadi kokoh. Dia ingin membunuh si Miaoling, dan tes periferal di depannya harus lulus. Setelah memasuki istana, Luo Zeng baru saja mengambil 2 langkah ke depan. Ada seorang prajurit berwajah putih yang terjebak di depan Luo Zeng, memegang tangannya dan menatap Luo Zeng dengan impunitas. Hei, menurut 4 dewa, saya sangat ingin tahu, bagaimana Anda melaporkan nama itu? Prajurit berwajah putih itu berhenti tertawa di depan Luo Zeng. Luo Zeng memandang orang ini dan menilai fluktuasi Yuan yang sebenarnya dari orang ini. Kekuatan orang ini seharusnya menjadi awal dari sendan. Ayo lepaskan, kata Luo Zeng dingin.
Dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam tes periferal, dan tidak ingin menimbulkan masalah, belum lagi tempat di mana dunia adalah aliansi bisnis. Tidak mungkin berbisnis dengan dunia. Hei, prajurit berwajah putih itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada temperamen yang besar. Katakan padaku, bagaimana kamu lulus tes batu mata magnetik? Dahi Luo Zeng sedikit berkerut, dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Dia bisa bertemu seseorang yang sedang mencari masalah. Dia memikirkannya dan kemudian sedikit senyum di wajahnya. Kamu ingin tahu? Aku bilang aku sangat penasaran. Kamu tidak punya telinga yang panjang? Alis prajurit berwajah putih itu terangkat. Luo Zeng memandang orang ini dengan tatapan samar, hanya untuk mengatakan satu kata, kamu ingin tahu tentang bisnismu? Bagaimana aku bisa lulus ujian batu magnet Yuan? Tutup pantatmu. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zeng, ada ledakan tawa dari para pejuang di sekitarnya. Ini benar-benar lucu bahwa tanah dewa begitu diejek oleh seorang prajurit di para dewa. Namun, sebagai target ejekan, prajurit berwajah putih itu tentu tidak bisa tertawa. Dia awalnya orang sakit, wajahnya pucat, dan dalam tawa banyak prajurit, wajahnya yang putih diwarnai dengan gelombang aneh merah. Kamu. Gigi prajurit berwajah putih itu berderit, dan itu perlu untuk memulai. Luo Zeng seperti biasa, menatap prajurit berwajah putih, seperti buaya yang mengintai di kolam yang dalam. Di batas atas, Luo Zeng tidak hanya memahami kekuatan 9 hukum asli, tetapi juga membiarkan jiwanya melangkah ke ranah perang, dan yang lebih penting, 2 bulan terakhir, meminjam ruang budidaya keluarga naga, menelan penurunan yang benar. Darah naga, dan darah 10 tetes naga asli, diperbaiki dengan pesat, kekuatannya juga meningkat pesat. Secara khusus, langkah suci dari siklus hidup dan mati Wan Huan ini dikembangkan ke tingkat ketiga oleh Luo Zeng. Ketika Luo Zeng berlatih ke lantai 1, dia dengan mudah mengalahkan Zhuo Weifan, dan pada saat itu Luo Zeng lahir dengan roh alami. Sekarang Luo Zeng telah melangkah ke triase para dewa, dan kekuatannya bahkan lebih cepat. Dia muncul di platform naga yang sedang naik daun. Dengan tebing dewa Jiang Yunfei terbang, dengan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, Luo Zeng baru saja membuat cedera serius pada Jiang Yunfei. Jika prajurit berwajah putih ini ingin memulai, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini dan meninjau kembali kekuatannya. Oleh karena itu, Luo Zeng dengan tenang menatap prajurit berwajah putih itu, tetapi berbagai bagian tubuh telah dikencangkan dengan tenang, siap untuk pergi, tunggu saja pria itu memulai. Sangat disayangkan bahwa pada saat prajurit berwajah putih ingin memulai, seorang diaken dari aliansi bisnis dunia keluar dan memperingatkan dengan wajah hitam, mulai di sini dan segera batalkan kualifikasi tes periferal. Usir kota kiamat. Setelah mendengar peringatan diaken, wajah prajurit berwajah putih itu tiba-tiba berubah, dan dia telah memperoleh kualifikasi untuk tes periferal. Dia secara alami tidak ingin diusir, dia hanya bisa menanggungnya. Dia menunjuk ke hidung Luo Zeng dan menggertakkan giginya dan berkata, tunggu aku. Dalam tes periferal, saya akan membuat Anda sengsara. Kuharap begitu, kata Luo Zeng dengan dingin. Apakah itu ujian periferal atau perlombaan batin? Luo Zeng harus menggunakan keadaan terbaik untuk menyapa. Jadi hari ini Luo Zeng tidak menghindari sedikit pun, ia ingin menyesuaikan kewaspadaannya sendiri ke keadaan terkuat. Melihat Luo Zeng tidak mundur, tetapi juga penuh percaya diri, orang lain yang menyaksikan para pejuang yang hidup memiliki beberapa kejutan. Mungkinkah orang-orang tiga arah itu benar-benar yakin akan bertarung dengan para pejuang awal sendan? Atau apakah ada sesuatu yang dia miliki di bagian bawah kota? Domain berukuran sedang sangat besar sehingga populasinya mencapai puluhan miliar, dan militer mencapai miliaran. Yang disebut hutan lebih besar dari burung manapun. Tidak mengherankan bahwa ada beberapa fisik khusus, atau bakat aneh. Namun, hanya segelintir orang yang berspekulasi. Sebagian besar prajurit masih meremehkan Luo Zeng. Sebagian besar prajurit berpikir bahwa Luo Zeng hanyalah seorang pria kecil yang mengambil foto sesuai dengan dewa. Jadi sombong hanya akan mati lebih cepat. Orang itu tidak mungkin lulus,
dan setelah tersingkir, dia harus menghadapi prajurit berwajah putih untuk menemukan masalah. Orang ini hanya mencari jalan buntu. Pada saat ini, barisan depan istana datang dengan seorang prajurit setengah baya yang mengenakan mantel coklat. Semua orang mengerti bahwa tes periferal harus dimulai, dan perhatian semua orang juga dialihkan dari Luo Zeng. Prajurit paruh baya itu berkata dengan suara penuh, "Kamu tidak jauh dari berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri yang diselenggarakan oleh Aliansi Bisnis Dunia. Saya merasa terhormat atas nama Aliansi Bisnis Dunia. Di dunia ini, Aliansi Bisnis tidak melakukan bisnis, itu adalah mengadakan konferensi seni bela diri, dan kata-katanya juga sangat bagus, dan karena ini, Aliansi Bisnis Dunia memiliki banyak pejuang independen yang kuat. Beberapa di antaranya adalah bahkan tidak lebih kuat. Penguasa Zongmen kelas 4 itu miskin. Selamat untuk pendaftaran semua orang yang berhasil, langkah selanjutnya adalah memasuki tes periferal. Dalam sesi ini, kami akhirnya akan memilih 3 orang untuk memasuki perlombaan batin," kata prajurit paruh baya itu. "Apakah hanya masalah 3 orang yang memasuki perlombaan batin? Sedikit masalah, ratusan orang bersaing untuk 3 tempat, dan kemungkinannya terlalu kecil. Hei, salah satu tempat ditakdirkan untuk menjadi milikku." Semua orang mendengar 3 tempat, dan ada banyak diskusi. Dari argumen ini, kita dapat melihat mentalitas para pejuang ini, dan hati seni bela diri mereka dapat segera dipisahkan. Beberapa orang khawatir bahwa jumlah tempat terlalu kecil, dan sulit bagi mereka untuk menonjol dari ratusan prajurit. Namun, beberapa orang percaya diri dan penuh dengan diri mereka sendiri. Mereka telah mengidentifikasi diri mereka sebagai salah satu dari 3, dan beberapa orang memiliki pemikiran yang mendalam, tetapi kemungkinan mendapatkan tempat mereka sendiri. Ekspresi wajah setiap orang juga berbeda-beda, mengharapkan, berhati-hati, hati-hati, dan cemas. Jika seseorang melihat wajah Luo Zeng saat ini, mereka akan menemukan bahwa mata Luo Zeng telah dipenuhi oleh kepercayaan yang gigih. Ini adalah keyakinan yang harus menang. Tes periferal akan diumumkan setiap hari sebelum pembukaan balapan dalam, sehingga 3 orang memenuhi syarat untuk masuk ke balapan dalam setiap hari. Jika Luo Zhenglian tidak bisa mendapatkan tempat pertama dalam tes periferal, maka dia tidak perlu berpartisipasi dalam perlombaan batin. Lagi pula, dia ingin membunuh si Miaoling. Si Miaoling berada di tengah para dewa, dan memiliki dewa ungu yang sama dengan Luo Yi, dan juga dibudidayakan oleh Cui Xie. Derajat durinya bisa dibayangkan. Jadi langkah di depan saya ini hanyalah langkah pertama. Aku akan memberitahumu secara rinci tentang aturan tes periferal. Prajurit paruh baya itu kemudian mulai berbicara tentang aturan tes periferal dengan suara keras. Suaranya jernih dan kecepatan bicaranya sedang. 400 prajurit juga diam-diam mendengarkan dengan seksama. Aturan. Ada kata tes di tes periferal. Bahkan, itu juga merupakan penilaian. Ini bukan kompetisi sederhana, tetapi ini adalah penilaian susunan fantasi super besar yang diatur oleh Aliansi Bisnis Dunia. Ilusi-ilusi ini jauh melampaui susunan magis yang pernah dilihat Luo Zeng. Ilusi yang pernah terlihat di King Yunzong hanyalah sebuah pediatri. Prajurit paruh baya menghabiskan separuh waktu dupa, merinci aturan, dan kemudian melangkah ke samping, dan ketika dia mengulurkan tangan, dia membuka tirai yang tergantung di dinding istana. Aturannya dipahami dengan baik, dan kamu bisa masuk ke area ajaib. Prajurit paruh baya itu tersenyum dan menambahkan, "Saya berharap Anda beruntung." Di balik tirai adalah pintu masuk ke ilusi besar ini, pintu masuknya gelap dan tidak ada cahaya. Banyak prajurit yang berpartisipasi dalam tes periferal menyelinap masuk dari pintu masuk, dan sosok-sosok itu menghilang satu per satu di pintu masuk. Luo Zhenglai yang terbaru, awalnya diatur di yang terakhir. Sebelum masuk, prajurit paruh baya itu memperhatikan Luo Zeng. Setelah memperhatikan kultivasi Luo Zeng, wajah prajurit paruh baya itu juga penuh kejutan, tetapi sangat tertawa dan berkata kepada Luo Zeng, "Saya berharap Anda beruntung." "Baiklah, terima kasih." Luo Zeng melihat ke belakang dengan tenang dan kemudian terjun ke dalam susunan ajaib ini. Prajurit paruh baya menyentuh hidungnya,
berpikir bahwa itu adalah dewa hantu. Uji coba periferal telah diadakan selama berhari-hari. Bahkan prajurit yang paling kuat pun jarang. Kenapa tiba-tiba ada prajurit berkekuatan 3? Dan prajurit paruh baya ini jelas merasakan kepercayaan Luo Zeng. Apakah dia masih berencana untuk maju ke perlombaan batin? Setelah Luo Zeng memasuki susunan ajaib ini, dia menemukan dirinya berada di ruang putih, dan garis besar pemandangan di sekitarnya masih sedikit terungkap. Dikelilingi oleh padang rumput hijau zamrud, bersama dengan padang rumput adalah pagoda kecil bertingkat 3 dengan kata Luo Zeng tertulis di atas pagoda kecil pemanah busur. Ilusi ini, desainnya menarik, Luo Zeng menunjukkan senyum di wajahnya. Prajurit paruh baya sebelumnya telah sepenuhnya menjelaskan aturannya, dan penilaian tes periferal dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah menjaga menara kecil di sekitar Anda dan mendapatkan sejumlah poin. Poin-poin ini adalah hal terpenting dalam tes periferal. Hanya 3 pejuang teratas dalam poin yang dapat memenuhi syarat untuk perlombaan batin. Di sisi menara kecil, skor Luo Zeng ditampilkan. Pada saat ini, karakter 0 besar ditampilkan. Selain poin, ada bola kristal melengkung di bagian atas. Bola kristal merekam menara kecil. Jumlah serangan. Ketika Luo Zeng sedang mengamati, bel yang keras tiba-tiba datang dari langit. Kapan? Ketika bel menghilang, deretan bintik hitam pekat muncul dari ujung padang rumput. Kedatangan. Mata Luo Zeng berkedip dan melihat ke ujung padang rumput. Bintik-bintik hitam kecil ini adalah laba-laba padat dengan 3 mata di kepalanya dan lampu merah redup. Ketiga laba-laba itu tidak agresif, tetapi jumlahnya banyak. Dengan pemahaman aturan Luo Zeng, ketiga laba-laba ini akan menyerang Luo Zeng dan menara kecil di sekitarnya. Jika menara kecil diserang lebih dari 20 kali, menara kecil akan dihancurkan, maka Luo Zeng akan keluar. Jadi yang ingin dilakukan Luo Zeng adalah membunuh ketiga laba-laba ini sebanyak mungkin dan tidak membiarkan mereka mendekati menara kecil. Aduh, ketika ketiga laba-laba mendekati jarak tertentu, pemanah di menara kecil tiba-tiba menarik tali busur dan menembakkan panah di kejauhan. Panah itu sangat tepat sehingga panah itu menembak seekor laba-laba yang jauh. Itu ditembak di tanah. Menara kecil ini dapat membantu serangan Luo Zeng, tetapi panah menara kecil itu tajam, dan setiap kali panah ditembakkan, laba-laba berbintik 3 akan jatuh ke tanah. Meskipun metode panah pemanah di menara kecil ini tajam, tetapi hanya 1 tembakan yang bisa ditembakkan dalam 1 waktu. Lautan yang dibentuk oleh laba-laba dari 3 naga hanyalah secangkir air, dan perlu untuk mengambil didikan. Membunuh. Luo Zeng tidak ragu-ragu. Ketika ketiga laba-laba itu mendekati batas tertentu, dia langsung bergegas ke atas. Gelombang pertama dari 3 laba-laba ini tidak terlalu sulit, tetapi jumlahnya sangat besar. Gelombang 3 laba-laba yang datang dari segala arah ini menakutkan ribuan, dan perlu untuk membunuh ketiga laba-laba ini dengan cara yang sangat cepat. Selama Anda menempatkan lusinan 3 laba-laba di masa lalu, masing-masing dari 3 laba-laba akan dihilangkan begitu mereka menyerang menara kecil. Hei! Luo Zeng Yejian meledak, dan dalam sekejap, lebih dari selusin laba-laba berbintik 3 dibalik dan berubah menjadi sedikit cahaya untuk menghilang. Sosoknya merajalela di padang rumput. Ketika dia lewat, ketiga laba-laba itu jatuh ke tanah, berubah menjadi bintik-bintik kecil berwarna-warni, disertai dengan penembakan pemanah di menara kecil. Hanya 3 laba-laba yang dihancurkan dalam waktu singkat. Gelombang serangan pertama tidak besar. Saya tidak menggunakan cara serangan skala besar, jadi kecepatannya tidak boleh cepat melihat laba-laba yang semakin sedikit. Sosok Luo Zeng juga berubah menjadi garis tipis. Buru-buru, naik dan bunuh. Jika Anda secara tidak sengaja memasukkan laba-laba di masa lalu, Anda akan kehilangan lebih dari cukup. Bagaimanapun, menara kecil hanya dapat menerima 20 kerusakan. Luo Zeng berspekulasi bahwa kecepatan Luo Zeng relatif lambat di antara para pejuang dari jajaran fantasi raksasa ini. Misalnya, prajurit bernama Soaring, menghadap ke laut yang dibentuk oleh ribuan laba-laba, seluruh orang berdiri di puncak menara kecil, dan setelah pedang di punggungnya, badai biru mengelilinginya. Kemudian, melonjak,
melambai dengan lembut ke arah kelompok 3 laba-laba. Badai pedang. Ada badai biru yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, danda menyebar di sekelilingnya. Angin berubah menjadi sedikit bilah berbentuk setengah bulan, dihancurkan ke arah 3 laba-laba, dan ketiga laba-laba itu dipotong-potong dimanapun mereka melewati bilah ini. Contoh lain adalah prajurit berwajah putih, yang terlihat sakit dan sakit. Tetapi saat ini, dia seperti hantu, dan sosoknya bergetar seperti hantu. Dia telah menunggu sampai ketiga laba-laba ini hanya berjarak 10 kaki dari menara kecil. Setelah itu, senyum suram muncul di wajahnya. Janji dari janji. Saya melihat prajurit berwajah putih ini terus-menerus bergoyang, dan tiba-tiba ada banyak hantu di tubuhnya. Hantu-hantu ini luar biasa, dan masing-masing hantu bergegas ke laba-laba, dan hantu bergegas ke sanca. Laba-laba itu dengan ringan menggenggam bagian depan, dan kemudian mencubit laba-laba berbintik 3 menjadi potongan-potongan, mengubahnya menjadi susunan magis. Di istana di luar susunan magis, selain prajurit paruh baya yang memberitahu aturan ilusi, ada 3 penatua lagi. Salah satunya adalah pemimpin dunia dalam aliansi dengan Luo Zheng. Kali ini konferensi seni bela diri adalah hal terbesar di Asosiasi Perdagangan Dunia, jadi bab musik tinta juga dipindahkan kembali dari kota Yunhai oleh aliansi bisnis dunia. Kekuatan 400 prajurit yang dinilai hari ini tampaknya sedikit lebih kuat dari kemarin. Gelombang tercepat dari gelombang pembunuhan pertama hanya digunakan untuk periode 3 kali. Bahkan yang paling lambat pun kurang dari waktu yang harum. Prajurit paruh baya itu menatap surat di depannya. Huruf yang digunakan oleh World Trade Union sangat besar, hampir menempati dinding istana. Dalam surat itu, tidak hanya menunjukkan gambar prajurit dalam ilusi, tetapi juga mencatat keadaan menara kecil yang dijaga oleh 400 prajurit. Setelah penilaian gelombang pertama dari 3 laba-laba, tidak ada prajurit. Menara kecil diserang, jadi semuanya ditampilkan 20 kali. Moles Hang mengangguk. Memang, tampaknya 3 pertempuran teratas hari ini akan lebih intens, katanya sambil mengalihkan pandangannya ke atas 3 prajurit yang membunuh 3 laba-laba. Ketika dia menonton ketika nama Luo Zheng tercatat di Xingwei, alisnya tiba-tiba melonjak, dan kemudian ke prajurit paruh baya, buka gambar prajurit itu, prajurit paruh baya itu sangat aneh. Mengapa Merlot Zheng memperhatikan bocah bernama Luo Zheng ini? Dia memanipulasi Xingwei dan berkata, prajurit ini sangat aneh. Kekuatannya jelas hanya 3 kali lipat, dan Anda dapat lulus tes pendaftaran, tetapi lihat kekuatannya tidak luar biasa, peringkat terakhir dalam gelombang kecepatan pertama. Tentu saja, dia. Ketika gambar Luo Zheng muncul di Xingwei, wajah Moles Hang menunjukkan ekspresi yang menyenangkan. Siapa dia? Prajurit paruh baya itu menunjukkan tatapan aneh. Meskipun Luo Zheng kembali dari Senglongtai, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Hanya para penguasa Dazhongmen dan pejabat tinggi Serikat Buruh Dunia yang mengetahui hal ini, dan para prajurit paruh baya tidak mengetahuinya. Anak ini adalah pelari yang memiliki sapuan kuas yang sempurna, dia adalah pria dari Cloud Hall, kata Merlot Zheng. Rune Master dengan sapuan kuas yang sempurna. Pria dari Yundian. Akankah para penatua tinta mengakui kesalahan mereka? Prajurit paruh baya itu mengubah wajahnya dan menjadi asosiasi perdagangan. Prajurit paruh baya ini sangat jelas tentang nilai sapuan kuas yang sempurna. Tapi apa maksud orang ini ketika dia bergegas ke konferensi seni bela diri? Lebih penting lagi, dia masih orang Dekuil. Yundian adalah puncak dari gerbang leluhur 4 kategori. Ini adalah tempat dengan perlombaan batin. Murid-murid bawahan umumnya tidak mendaftar untuk tes periferal. Mereka pergi untuk bersaing dengan banyak sekte 3 kelas dan pejuang independen, apalagi anak ini adalah guru Rune. Aku sama sekali tidak pandai berkelahi. Bagaimana dia datang ke tes periferal? Aku kenal dia, aku tidak mungkin salah. Moles Hang menggelengkan kepalanya. Adapun mengapa dia ingin menghadiri konferensi seni bela diri, ini tidak diketahui. Prajurit paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Tidak heran dia melewati gelombang penilaian pertama dengan sangat lambat, dan butuh waktu yang harum untuk membunuh ketiga laba-laba itu.
Diperkirakan dia seharusnya tidak mendukung 5 gelombang. 5 gelombang? Moles Hang menggelengkan kepalanya dan kemudian tersenyum, seharusnya bisa mendukung gelombang ke-10. Penatua lain di sebelahnya tersenyum. Para penatua tinta mungkin tidak terlalu tinggi untuk melihat anak ini. Gelombang ke-7 dari susunan ajaib ini akan menghadapi binatang besar itu. Saya kira batas anak ini harus menjadi gelombang ke-6, atau gelombang ke-7. Dan mungkin bahkan gelombang ke-6 tidak akan bekerja, para tetua ini tahu betul tentang susunan ajaib ini. Tidak mudah untuk menjaga menara kecil itu. Kekuatan binatang buas di dalam lebih kuat dari gelombang. 5 gelombang pertama bagus. Setelah gelombang ke-6, kesulitan akan meningkat berlipat ganda. Namun, meskipun beberapa tetua tidak menyetujui kesimpulannya, tidak ada yang mengira Luo Zeng bisa lulus. Kekuatan tempur Rune Master awalnya tidak tinggi, belum lagi realitas 3 dimensi Luo Zeng Chai. Sebelum itu, memang ada 10 orang yang berhasil mendaftar ke dewa-dewa. Namun, hari ini, mereka berhasil lulus ujian periferal. Prajurit yang mendapatkan kuota semuanya kuat dalam roh Tuhan, dan tidak satupun dari mereka yang terbaik. Bagaimana saya bisa melewati perbaikan Luo Zeng?